gue fotoin ya. Setia. Ntar kayak Bella Hadid ya, gue fotoin ya. Oh iya, kita foto kayak Bella Hadid. Tapi kan gak kejadian sampai Ini sekarang. coy, gue baru bilang Bella Hadid baru tahun lalu ya. Ini tahun lalu. Ih, udah April. Oh iya. Sampai kira. Guys, ini kenapa ke bahu gua guys? Ini gua lagi motret loh. Emang gua tripod? Kan lihat ke situ. Oh. Awas lu ya kalau salah milih foto ya. Oke, balik lagi di channel YouTube gua. Sekarang gue sudah kedatangan sahabat gue, temen gue. Kalau dibilang junior, nggak junior juga, karena dia badannya lebih tinggi dari gue. Cuman kalau duduk kita sama tinggi. Ini juga sebenarnya gue sengaja selonjorin nih. Enggak, gue lebih tinggi dari elu. Iya. Iya dong. Masa sih? Coba lu duduk tegak. Elu mah junior gua. Kalau urusan tinggi badan. Iya. Jesslyn Lim. Yay! Thank you for having me. Thank you banget udah datang ke sini. Berarti lu jadwalnya lagi banyak yang kosong ya? Jangan gitu dong. Jadi buka kartu juga. Atau mungkin mau dibantu doakan. Oh iya enggak, soalnya gini, soalnya biasanya teman-teman gue yang udah ternama semua kalau diundang tuh agak susah juga. Harus jam segini, cuma bisa 45 menit gitu ya. Agak-agak ribet gitu. Jadi kalau misalnya ribet gitu mendingan nggak usah. Oh, jual mahal yang punya podcast. Oh enggak, mendingan nggak usah karena kan gue punya konten yang gue sendiri juga. Jadi santuy. Betul. Cuman gue sukanya di podcast gue ini tuh gue pengen denger cerita dari teman-teman gua, dari sahabat-sahabat gua, kisah inspiratif mereka gitu. Nah, di sini sekarang udah ada Jesslyn, mungkin Jesslyn bisa cerita nih. Mungkin kalau misalnya kalian nyari di Google Jesslyn Lim nih siapa sih gitu. Mungkin lebih enak kalau dikenalin langsung kali ya. Gitu ya. Jesslyn ini anak berapa dari berapa bersaudara? Asli mana kau? Oh, anak Medan aku loh. Anak Medan. Anak Medan, Horasba Medan. Oh, Rasba. Yang nonton Fadi Lovers dari Medan. Fadi Lovers Horas. apaan tuh? Fadi Lovers. Oh, Fadi Lovers. Iya, kan orang Medan ngomongnya kayak gitu. Oh iya benar. Jadi, oke, aku memperkenalkan diri Iya, ya. boleh dong. Nama gue Jesslyn. Sebenarnya kalau di akta lahir aja tuh cuma Jesslyn. KTP cuma Jesslyn. Serius cuma satu kata dong. Sumpah. Jadi kalau gue ujian UN tuh paling cepet tuh gue ngelingkarinnya. Wah, gila 7 pantesan. huruf kelar. Iya kan UN tuh kalau nggak salah lu abis nulis huruf kapital di kotak-kotak. Abis itu lingkarin itu tiap kan. Iya loh, iya kan lu masih nggak ngerasain kayak gitu? Lu masih ngerasain? Tiap huruf lu harus lingkarin pakai pensil 2B yang mereknya tuh harus merek itu gitu. Iya, yang warna biru itu kan? Iya. Iya bener. Lu namanya kan panjang banget tuh gue lihat tuh. Ada sertifikat depan lu tuh. Oh, lu bukan baca. Fadi doang, Fadilah. Syahid Fadil Iskandar. Oh Betul itu kan? setengah jam sendiri Panjang ngelingkarin nama. banget, Iya. Kalau Iya, nama iya. gue tuh singkat, padat, dan jelas. Cuman Jesslyn doang. Jesslyn. Kenapa gue tambahin Lim? Karena lumayan banyak ya yang namanya Jesslyn di dunia ini ya. Jadi Lim itu adalah nama marga dari bokap gue. Oke. Jadi gue pakai namanya itu Jesslyn Lim. Karena belum ada kan kalau artis-artis panggung yang ada pakai Limnya gitu. Masa sih nggak ada? Belum ada. Gak usah di-search deh, nggak ada. Ada yang cowok itu loh. Siapa? Yang cowok pakai kacamata. Ya, tapi kan cowok. Lim juga. Limbat, Bo. Bukan. Kalau nggak itu ada manajer artis juga sekarang, tapi dulu juga ngartis juga. Gak terkenal, gak kenal gua. Dia bukan nggak terkenal, lo yang nggak kenal dia. Oh iya, maaf Dulu ya. dia terkenal. Oh iya, maaf. Gue masih muda sih soalnya, baru trut gitu. Jadi Iya. baru tahu. Lu lahir tahun berapa sih emang, Jess?
Tahun 1992. Jadi tahun ini tuh gua usianya 29 tahun. Terus kita sama-sama Februari ya, Van. Oh iya. Sama-sama Aquarius ya kan. Tapi jadi tahu ya iya, rese-resenya, ngesel-ngeselinnya. Tapi gue di antara dua nih. Gue tanggal 19 Februari jadi bisa Aquarius, bisa Pisces. Jadi lu mau yang mana nih sebenarnya? Yang mana aja deh, yang penting happy. Tapi lu sebenarnya kalau orang lu ngerasa lu lebih Aquarius apa lebih ke Pisces sih? Kalau melihat dari orang-orang sekitar lu karakternya ini banget ya gitu. Pasti orang Jakarta Selatan kan pasti ngomongnya perbintangan. Iya, apalagi teman-teman kita ya. Gitu. Gak Apa? Bintang lu apa sih gitu? Kenapa ya? Kenapa ya mau kasih kado? Gue bilang gitu. Gue kadang-kadang kalau ditanya bintang lu apa? Mau kasih kado? Gue bilang gitu kan. Bener juga ya. Iyalah. Tapi gue mah ngikut-ngikut aja sih karena nggak terlalu ngikutin. Kalau misalnya ada temen yang Jess lu mah Aquarius banget. Oh iya ya. Oh Jess lu mah Pisces banget. Oh iya ya. Ya udah, yang penting happy ya kan. Fix lu Aquarius berarti. Gitu ya? Iya, soalnya lu ngikutin anaknya. Oh gitu ya? Iya, gue juga ngikut. Enggak tahu, Aquarius tuh orangnya lebih straightforward, ya nggak sih? Iya juga sih. Itu kan? Nah udah deh, kita jangan bahas zodiak. Kita nggak akan bahas zodiak karena kalau nanti bahas zodiak kita nanti akan undang bintang tamu yang memang expert di bidangnya ya. Benar, setuju. Itu dia. Oke, kita ngomongin Jesslyn. Mungkin kalau saya pemirsa tahu, Jesslyn, lu dulu pernah ini ikut pemilihan juga ya? Pernah modeling, jadi mulai boleh. Oke, gini deh, gue pengen tahu cerita awalnya lu meniti karir sampai lu ada di tahap yang sekarang ini. Ini bisa panjang nih, bisa lebih dari 1 jam. Gak apa-apa, nanti gue ngopi dulu, kan gue nungguin buka juga ini. Oh iya benar juga ya. Kan? Oke. Lumayan lu ngomong sejam, tiba-tiba buka aja. Oke, cut dulu ya, makan dulu gitu kan. Oke, siap. Jadi awalnya gue anak Medan ya. TK, SD, SMP, SMA itu semua di Medan, di SMA Sutomo 1. Semuanya Sutomo sampai kelar. Mulai modeling itu usia 13 tahun lah. Nah, 13 tahun bener. Coy, 13 tahun kita masih main PS, main bola. 13 tahun. Main gundu. Belum kepikiran. Lu berarti, lu modeling langsung kerja di umur 13 tahun atau cuman lu hobi dan suka aja? Nggak pernah hobi dan nggak pernah suka. Dimulainya modeling itu karena nyokap gue ngelihat gue tomboy banget. Dan sahabat baik gue itu feminin banget. Cewek banget. Pakai rok, barang-barangnya pink, kuning gitu. Lu warnanya apa? Gue tuh ya pakai jeans, kaos, hitam, putih. Tapi waktu umur 13 tahun lu udah tinggi kayak gini? Udah tinggi. Jadi mulai tingginya tuh SMP kelas 1. SMP kelas 1 tuh umur 13 ya? Iya nggak sih? 6, 12. Iya, SMP kelas 1, SMP kelas 2 lah. 12, ya kan? 13. Ya kan? Tergantung lu masuk sekolah SD kelas berapa. Kalau kelas... Gue akselerasi sih, jadi 1 tahun lebih pintar. Sama. Dia nggak percaya sama gue, muka dia kayak... Enggak. Sama. Lu akselerasi kan? Iya. Sama. Kayak temen gue. Nah itu. Jadi pokoknya 13 tahun gue dimasukin ke modeling school bareng dengan sahabat gue. Yang kebetulan emaknya juga sahabatan sama emak gue. Oke. Jadi kayak, anak lu cantik-cantik, tinggi-tinggi. Laki bener, masukinlah ke modeling school gitu. Awalnya dari situ? Awalnya dari situ. Masuk ke modeling school, jiper men. Banyak banget anak kecil yang di bawah gue usianya. Udah jago pakai high heels, udah jago dandan sendiri, udah jago... stylist diri sendiri itu udah jago banget. Jadi gue tuh jiper. Gila ini anak-anak. Malah coachnya gue, itu ajarin kakak Jesslyn jalan. Iya, jadi gue diajarin sama anak junior gue buat catwalk. Lu umur 13 tahun, ini masih ada yang lagi yang lebih kecil? Ada. Karena kan maksudnya modeling school yang di daerah itu kan gak yang per kelas usia berapa, yang gitu-gitu kan nggak ada. Oh, tergantung masuk lu duluan apa enggak gitu ya? Iya, masuk aja, mau dia usianya lebih muda juga bisa jadi dia seniornya lu gitu. Jadi ya udah gue diajarin, akhirnya di sana juga gue nantangin diri sendiri kan. Gue harus bisa nih, masuk gue kalah sama anak kecil gitu. Gara-gara itu? Gitu. Bukan karena lu pengen, gue tomboy banget, gue pengen jadi lebih cewek. Gara-gara lu diajarin anak kecil, makanya lu termotivasi. Jadi kayak, gue harus tunjukin gue bisa gitu loh. Nah, suatu saat nih, gak tahu kapan gue juga udah lupa ya. Gak lama lah dari umur 13 tahun itu, coachnya gue masukin seluruh murid-murid modeling kelas ke suatu perlombaan model di Medan. Lomba modelnya juga, pokoknya gak ada nama deh yang gimana sih? Yang pokoknya hari Minggu ada lomba modeling di mall ini gitu. Oh, iya. Ngerti kan? Nyampe zaman
setahun yang lalu sih masih ada yang begitu-begituan. Masih ada lah. Masih banyak. ada di kota-kota. Banyak kan di daerah sih. Kalau di sih. Jakarta kan sekalian gede. Tapi enggak juga di mall-mall juga ada kan? Ada, tapi biasanya di mall-mall kalau di Jakarta biasanya event yang udah gede ya jatuhnya ya. Iya betul sih, betul ya. Banyak. Tapi sekarang kayak udah jarang deh yang pemilihan model. Lebih baik enggak maksudnya tahun lalu sebelum pandemi. Iya kan, sih, sekarang kan udah ada CFW, bener. IFW, jadi kayak udah event aja gitu. Udah ada jalurnya. Udah ada jalurnya gitu. Jadi sekarang orang-orang yang pemilihan model-model daerah itu emang kiblatnya adalah mereka pengen berkarir untuk jadi model di Jakarta. Betul, gitu. setuju. Nah, pokoknya long story short, dari semua Jadi anak-anak long story model, apa yang pendek nih, long story short? maksudnya ceritanya panjang, cuman gue singkatin gitu Oh, loh. gitu. Tuh. Ya itu dia tuh. Ya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi Lihat, apakah itu anak anjing? Mana? Nggak tahu, gue lagi stres. Oke lanjut. kan udah ada PS5, kenapa stres sih? Iya. Jadi pokoknya long story short sekali lagi, ya kan? Nggak, maksudnya gini loh. Maksudnya gini, gue nggak pengen gue ngerasa sok-sok pinter. Karena gue emang apa adanya. Oke, baik. Nah, gue juga kasihan untuk subscriber gue kalau nggak ngerti dia ngomong apa. Bener. Jadi mendingan gue mewakili suara mereka daripada, Kak nanti kasih subtitle, lu mau ngeditnya? Enggak kan? Gak mau. Yang itu bukan gue. Oh ya lu mau ngeditnya, salahnya lu nunjuk Udah gue. geleng-geleng. Oke, lagi. Long story short. Nah, long story short, dari seluruh anak-anak yang diikuti kompetisi ini, yang menang cuma gue doang. Bangga nggak lo sama temen lo? Bentar, ini yang anak kecil yang ngajarin lu kalah juga? Semua, mau yang lebih tua dari gua, yang anak kecil itu, semuanya. Misalnya tuh modeling school ada 40 orang. Ketika pemilihan itu tuh ada ini nggak sih umur-umur gitu apa bebas aja? Ada, jadi ada kategori kayak, umur dong pasti kategorinya dong. ada semuanya. Jadi kayak misalnya umur dari berapa sampai berapa, remaja, terus ada yang dewasa ya gitu, ada lah. Lu ada nggak sih fotonya? Nggak ada. Ya kalau ada pengen gue kasih lihat nih. Nggak ada gua. Coba nanti Gitu gua biar cari. Paling jadi di Facebook ada. penonton gue tuh banyak juga loh yang dari daerah. Jadi siapa tahu mereka terinspirasi sama kisah lo. Jadi kayak Betul. oh Jesslyn tuh dulu jeleknya kayak gini ya gitu. Bener kan? Dulu tuh kita jelek. Coy, gua aja jelek banget dulu sekolah zaman SD. Lu jelek nggak? Jelek sih. Ya udah gitu. Ya udah. Jelek ganteng Tapi dan nggak apa-apa. Ada tahapnya. ada prosesnya. Betul. Gitu. Betul. Nikmatin aja ya. Oke, jadi lu menang tuh ya. Menang. Dari semua temen-temen lu yang ada di... Nah, setelah itu apa yang terjadi dalam hidup lu? Itu masih umur 13 ya? Masih umur 13 tahun. Nah, setelah itu gue menyadarinya bahwasannya, Jesslyn, mungkin lu nggak suka hal-hal feminin, nggak suka dandan, nggak suka hal-hal yang berbau cewek-cewek gitu. Tapi lu ada talenta di sini dan lu nggak tahu gitu. Dan why not talenta ini lu kembangin lagi. Karena kan nggak semua orang mendapati kesempatan yang sama seperti kita. Entah kita tinggi badannya nyampe, bener nggak? Iya. Ada talenta untuk bisa pakai sepatu hak gitu. Nah dari situ selama 1 tahun aku ikutin semua lomba. Apapun itu lomba, pokoknya lomba modeling pasti gue ikut. Di Selama Medan? 1 tahun, iya di Medan. Sampai ke Jakarta juga. Lomba itu masih di mall-mall acaranya? Di mall lah, ada acara yang di bridal, jadi bridal bikin lomba. Sorry, ada sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 4 kali? Mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ada lah ya. Oh jadi lu lumayan ya bisa 3 sampai 4 kali ikut lomba dalam setahun ya? Yes. Paling banyak 6 kali ya? Banyak sih, banyak banget deh. Zaman itu tuh lagi banyak banget. Lagi banyak, lomba modeling. benar. Lagi banyak banget, gue juga nggak tahu kenapa. Banyak sih, gue ingat banyak. Sampai ujung-ujungnya gue ikutan lomba dari Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional ya. Gue mewakili sekolah gue, Sutomo saat itu, bertanding di semua sekolah di Sumatera Utara. Ini tingkatnya udah provinsi dong? Betul, seprovinsi aku pun menang. Jadi aku udah nggak bawa nama sekolah lagi, tapi nama provinsi yang aku bawa ke Jakarta. Sampai di Jakarta aku menang. Di Jakarta dapat menang medali emas, cuy. Gokil. Seluruh Indonesia. Itu kelas angkat berat apa tuh? Hah? Nggak ada lah. Nggak, itu modeling jadi lu mewakili Sumatera Utara waktu Ya, itu. betul. Lomba di Jakarta, senasional berarti ya, Betul. antar provinsi, dan lu menang juara 1. Betul. Wow. Jadi itu adalah tahun pertama Depdiknas
mengadakan acara kompetisi modeling. Jadi setiap tahunnya Depdiknas Ini itu ada Kementerian perlombaan. Pendidikan dan Kebudayaan yang Betul. ngadain ya. Zaman sekarang udah jarang yang gitu ya. Udah jarang. Nggak tahu masih ada apa enggak ya. Tapi biasanya setiap tahun itu ada lomba debat bahasa Inggris. Oh ya, lomba-lomba kayak gitu. Matematika, sains, ya, kayak gitu. lempar lembing, yang gitu-gitu ada. Lomba band ada. Tapi tahun itu adalah tahun pertama di mana diadain kompetisi modeling di acara Depdiknas itu. Zaman gue sekolah sih gue nggak pernah denger itu ya, karena waktu itu kayak mungkin gue lebih fokus ke karate sama paskibra kali ya. Terus gitu. tunjukin dong karate lu. Hah? Ini kan acara gue, kenapa lu jadi yang nyuruh gue? Ya, kenapa gitu? Ini bawaannya host ya. Iya, Oke, itu berarti waktu pas lu menang di Jakarta itu, lu udah umur berapa berarti ya? Itu masih SMA kelas 2, jadi posisinya gue tamat itu kan usia 17 tahun. 16 tahun. 16. Jadi 3 tahun ya dari situ ya masih ikutan lomba. Oke, nah itu gue sampai di Jakarta, ternyata gue dilirik sama salah satu agensi model di Jakarta. Saat itu huge banget dia. Tahu Look Modeling nggak sih? Oke. Look Model. Gue mantan di situ juga. Mantan lu di situ apa lu mantan di situ? Bukan, gue mantan manajemen di Look Model juga dulu. Oh iya ya? Yoi. Masa sih? Yoi, cuman karena gue nggak tinggi jadi gue nggak kelihatan. Oh bener juga sih, ngumpet di balik model-model. Lah gimana tinggi-tinggi semua? Iya kan, dulu gue pernah gabung juga di situ. Oh iya? 2012, Sumpah ini serius? 2012. Serius? Wah bangke ya. Coba lu berdiri sama gue deh. Udah nggak jadi, tinggian Nggak lu udah bisa, out frame nanti gua. Out frame dia pasti out frame bener. Iya. Oke, Nah, itu huge banget sih. Hits banget. Zaman dulu huge dan hits banget. Hits banget. Dan semua jebolan model-model sekarang yang udah namanya papan atas, dulunya Pasti pernah dulunya di di sini. Look. Iya. Lu dilirik tuh sama mereka. Dilirik. Itu sorry, tahun berapa ya? Lu Lirikan mata. 92, 17 tahun No Cengkau, No 2009. 2008. 2008, 2009. 2009 gue tamat SMA, itu kan SMA 2, jadi 2008. 2008. Saat itu udah mau di-hire, udah mau dikontrak jadi model. Oke, terus? Tapi karena gue mau selesain dulu sekolah, karena pendidikan nomor 1 guys, penting. Nah, tuh penting ya. Banget, sumpah. Dicatat, pendidikan nomor 1. Kan banyak biasanya kalau orang daerah langsung, udah deh gue tinggalin aja, gue ke Jakarta aja karena udah dapet Ya walaupun kerjaan. zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang tuh cita-citanya lebih mudah ya. Kalau dulu, lu cita-citanya apa dulu? Dokter. Dokter. Dulu ada yang arsitek, astronot, Betul. polisi, Sekarang tentara, YouTuber, influencer, Ini dong cita-citanya TikTok. Kang Fadi dong kerjaan artis dia TikTok. sekarang. Tet. Bener-bener, selebgram. Iya, selebgram cita-citanya tuh kayak udah simpel gitu. Iya. Atau jadi gamer, iya kan? Gamers mah keren bro. Keren. Maksudnya, Modalnya juga kenceng cuy, dia harus wifi kenceng. yoi. Kalau wifi nggak kenceng dia Yoi. udah AFK mau. Yoi, lu lihat dong, internet gue sekencang apa. Gue laporin Terus tuh yang itu AFK. konsul-konsulnya seperti apa, ya kan? Bener tuh kelihatan. Kenceng ini, lu mau download, upload, 1:1. Bener. Ya nanti per jamnya ada nanti kalau misalnya lu mau. Itu dibisnisin ya, jadi rental gue. Oke, berarti 2008 lu udah mau digait sama Look Model itu, tapi lu memutuskan untuk melanjutkan sekolah lu yang tinggal dulu. setahun lagi. Yes. Jadi udah sekolah setahun saat itu, tapi masih di Medan tuh bolak-balik ke Jakarta. Karena Pas liburan sekolah gue kerja, nyoba-nyobain. lu yang pengen Catwalk. apa disuruh nyokap lu? Nggak disuruh nyokap, gue sendiri yang pengen. Emang lu yang pengen? Gue yang pengen. Karena gimana sih, selama gue lagi di Medan ikutan-ikutan lomba, gue juga udah fashion show. Bahkan gue udah mencarikan model kayak agency tapi freelance gitu loh. Hah? Gue udah kayak Lu masih SMA loh? Iya Bo, gue udah cuan Bo dari SMA. Wah, Memang orang gila. Medan kata orang ya, jago cuan. Itu. Jadi pas gue SMA, gue ketemu misalnya kakak kelas gue atau adik kelas gue yang cantik, lumayan tinggi. Terus kan gue manis nih mulut gue ya. Pas gue di-hire atau ikutan lomba bridal atau apa, gue ada koneksi yang bagus sama mereka. Saat mereka mau fashion show, mereka pakai gue. Mereka nanya lagi, Jess, lu ada teman model yang cantik nggak? Yang bisa jalan juga tanggal segini. Nah, teman-teman yang di sekolah gue itu, entah kakak kelas, entah adik kelas, gue ajarin catwalk. Udah gue ajarin catwalk, gue foto, cekrek. Sorry, lu yang moto juga? Iya, Sendiri? sendiri. Abis itu gue print, ya kan. Zaman dulu kan masih gitu print, gak bisa lewat internet gitu ya. Udah gue print, nah gue kasih tuh fotonya ke orang bridal ataupun klien siapapun yang mau pakai model. Ya udah gue jual tuh. Abis itu gue potong VV-nya mereka, kayak agency potong 20%. Wah gila.
Coy, SMA lo otaknya udah begitu. Lo kepikiran nggak SMA kayak gitu? Jual pulsa lo? Lo kepikiran, Kong? Enggak, gue juga enggak. Gue SMA tuh cuma main bola, main basket, sama paskibra. Sama main. Itu kan. Gue gak kepikiran cuan. Lumayan sih kalau gue pikirin juga, iya ya hebat ya kenapa gue bisa kepikiran gitu ya. Iya jadi selama gue lomba, dan ya ini nih ada satu. Nggak, tapi ada the power yang nama lu berarti udah terkenal banget dong di Medan. Zaman itu ya? Zaman itu ketika lu SMA tuh, karena lu selalu menang juara. Jadi siapapun kakak kelas aja lu ajak karena kakak kelas lu cakep, lu jadi model ya? Mau. Lu ajak. Mau nggak lu jadi model? Lu cantik deh, tinggi lu cukup deh. Tapi gue nggak bisa jalan, nggak apa-apa. Sabtu Minggu datang ke sekolah, kita latihan jalan. Jadi ke sekolah latihan. Lu yang ngajarin? Iya, gue yang ngajarin. Gokil. Betul. Dan bahkan gue udah sempat di-hire sama universitas untuk ngajarin ekstrakurikuler modeling catwalk. Beneran nih. Gokil. Ini gue baru denger loh ini. Beneran. Gue baru denger cerita ini nih. Bener. Sampai. Gila ya. Jadi terus akhirnya tapi nggak lu ambil? Nggak ada mobil. Nah maksudnya? Lu tadi nanya apa? Nggak lu ambil itu apa jadi pengajar? Kok nggak ada mobil? Gue dengerin mobil, maaf ya guys. Kok nggak ada mobil? Aduh, cantik-cantik budek. Gue nggak ngomong ya guys. Ini juga nggak diedit loh sama editor gue lagi. Aduh, iya, gue ambil. Karena gue pikir ya ada duit tambahan guys. Kenapa enggak? Itu lu masih sekolah SMA? Masih sekolah. Lu ngajar modeling di universitas? Bener, universitas. Itu tuh kayak ekstrakurikuler atau mata pelajaran? Enggak, ekstrakurikulernya mereka. Itu di Medan? Di Medan. Wah gila, lu berarti selain jadi coach atau guru untuk mahasiswa, sedangkan lu masih SMA, lu juga jadi model juga tetap. Pasti. Lu jualin model-model sampai kakak kelas lu jual. Pokoknya multifungsi. Apapun yang bisa lu jual ya? Iya, betul. Wah gila ngaco. Nggak ada obat. Tapi lumayan sih, karena saat itu tuh kan gue dari broken home kan, family. Jadi nyokap gue itu single parent, di mana gue anak ketiga dari 4 bersaudara. Jadi lumayan ngebantu sih gue kalau misalnya bisa nggak minta uang sekolah, nggak minta uang jajan. Gue pikir kan a lot helping gitu kan. Dan saat itu juga nyokap gue kondisinya tuh masih sering terbang ke Jakarta, balik lagi ke Medan, ke Jakarta, nggak tahu kapan di Medan, kadang 3 bulan di Jakarta. Jadi gue tinggalnya tuh sama grandparent, sama oma, sama opa. Opa gue juga udah pensiun, udah tua banget. Oma gue masih kerja properti jual beli tanah di Medan. Terkenal juga namanya Aeng Rusti. Tuh. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih kerja oma gue, gila nggak? Gila, umur berapa oma? 78. Wah panjang umur ya. Panjang umur. Salam dan buat masih oma sehat. ya. Oma nonton dong oma. Nanti ya. Oma nonton ya. Link. Oma sekarang udah bisa video call, udah bisa buka WhatsApp. Nanti gue kirimin. Nah oma, itu tuh yang pengen nyari properti hubungin omanya Jesslyn. Yes, di Medan. Di Rusti. Medan. Gitu. Nah itu. Gue nyari tanah gampang berarti ya? Bisa, kontak. Tapi di Medan. Nggak ada lah kenalan tanah di sini. Oh iya bener. Salah saya. Oke, terus? Nah itu. Jadi gue tinggalnya sama grandparent. Gak enak juga minta duit sama oma. Oma udah tua, udah kerja. Dan oma ngebiayain rumah gitu. Masak, iya. Belanja, iya. Ngasih gue uang jajan, iya. Dan opa dulu suka nganterin gue ke sekolah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan apapun itu yang bisa menghasilkan dengan halal, ya pasti Jason jalanin. Bangga juga lah lu, kayaknya gue SMA kelas 2 itu udah mulai-mulai gak minta uang sekolah lagi. Oh, gila. Jadi SMA kelas 3 clean, gue udah bayar uang sekolah sendiri. SMA kelas 2 masih halfway sih. Wah gila. Gitu. Enggak untuk... Kalian semua tidak berguna. Wah gila. Gue langsung ngerasa malu loh. Wah gila. Tapi lu gak pernah tahu kan? Gue gak pernah tahu sih. Yeah. Karena gue tipe orang yang happy go lucky juga sih. Kalau maksudnya minta diceritain, gue juga gak membesar-besarkan cerita gue. Tapi kalau minta diceritain, gue juga nyaman untuk menceritakannya. Karena menurut gue... Tapi ini harus jadi inspirasi buat penonton-penonton gue dan juga fans-fans lu. Bahwa lu ternyata menjalani karir sampai... Kan banyak orang, apalagi netizen sekarang. Oh dia mah enak jadi model, tinggi badannya. Betul. Wah dia mah enak jadi model, karena temen-temennya banyak model. Wah dia mah enak jadi model, soalnya temen-temennya itu artis-artis semua.
wah enak dia jadi artis, banyak yang kayak gitu. Iya, gitu. maksudnya Tapi mereka nggak gampang. tahu cerita susahnya, Benar. usahanya, effortnya segala macem di balik itu semua gitu. Nah makanya di sini gue pengen tahu nih dari semua bintang tamu yang gue undang kayak gitu. Kayak ini gue jujur gue baru pertama kali denger yang tadi detailnya ya, karena lu kan cuman bilang dulu lu pernah jualin model. Benar. Tok cuman segitu. Gue nggak tahu detailnya. Iya, Kata iya, gue, iya. wah gila lu. Waktu itu kan kita masih ngobrol Iya, bercanda-bercanda iya, iya. aja kan. Tapi ketika gue tahu detailnya kayak lu SMA kelas 2 udah nggak minta duit, uang Iya. jajan, SMA kelas 3 lu udah biayain Bayar sekolah sekolah sendiri. Coy. Iya. Dan itu from zero loh ya, Lu bukan aja yang ada nih, warisan. ini penonton gitu. gue nih mungkin masih banyak yang SMA yang minta pulsa untuk bisa main sosial media kayaknya. Ini gue pernah inget ya kalau cerita pulsa nih. Gua Ada lagi nih? Oke. Jadi ini ceritanya gue udah pindah ke Jakarta. Jadi dari gue tamat SMA, gue pindah ke Jakarta, gue beli tiket juga gue beli sendiri. Sebentar, apa yang memutuskan lu untuk pindah ke Jakarta? Apakah lu ada temen di Jakarta atau? Gue sendiri sih tergerak untuk pergi ke Jakarta karena kan pertama gue udah dilirik sama Look Model. Jadi gue yakin gue bisa berkarir di Jakarta. Dan lu ngontek mereka lagi? Gue ngontak mereka lagi. Dan lu saat masuk gua di situ? sini. Masuk, 5 tahun gue Oh dikontrak. pantesan lu happening. Emang lu kenal sama gue pas gue di Look? Lu mah happeningnya pas gue lagi udah di insert. Oh iya, nanti kita bahas ya sampai Iya, ke oke, insert oke. ya. Ya juga ya. Bener. Nggak, soalnya gue... Panjang nih, bisa jadi 2 episode. Ya nggak apa-apa, nanti kita potong deh. Lumayan. Ini azannya masih lama, tenang. Abis ini buka puasa. Lu puasa kan? Iya, enggak sih. Lu puasa nggak makan, karena kan lu dari tadi belum makan, belum gue suguhin kan. Oh iya benar juga. Di Sorry ya sini guys, doang nggak ada gua apa-apa puasa. guys. Nanti abis ini ya. Hah, udah biasa. Oke, masalah pulsa tadi, ini apa nih? Cerita menarik nih. Oke, jadi gue udah pindah ke Jakarta posisinya, ya kan? Tapi gue melarat, Bo, di Jakarta. Ini gue jujur aja nih. Nggak, gua lu ceritain. ngerasa lu udah banyak duit di Medan? Di Medan gue banyak duit, Say. Ya kan, Say? Gue di Jakarta melarat. Wah ini seru nih. Pertama, gue masuk ke agensi yang bagus. Belum tentu masuk ke agensi yang bagus langsung bikin lu tajir. Belum tentu. Karena belum banyak yang mengenal lu. Siapa desainer yang kenal lu? Hal pertama yang harus lu lakukan adalah casting. Casting butuh biaya, Say. Sorry, Zaman dulu ini casting model, ada castingnya juga? ada. Semua desainer semua mah ada castingnya. Jadi lu harus datang ke butik-butiknya mereka, lu pamerin lu catwalk pakai tank top sama celana pendek sama high heels. Catwalk. Nanti kalau udah bagus, ya lu diterima sama show-nya. Kalau lu nggak bagus, yang kagak diterima. Gitu. Wah gila. Audisi casting lu tuh butuh selalu modal ada. tuh apa? Lu ongkos ke butik-butik yang Betul. mereka. Karena Sorry, zaman lu, dulu lu, kan- lu kan udah di kontrak. Masa lu nggak difasilitasin untuk casting ke sana? Nggak ada. Lu tahu nggak dulu gue tinggalnya di mana? Pertama kali gue pindah ke Jakarta. Nggak tahu. Lu ngakak nih kalau gue kasih lu tahu. Di mana? Jalan Kebon Jeruk, tapi bukan Jakarta Barat. Yang di Jalan Gajah Mada, yang di kota. Lu tahu nggak? Nggak tahu, gue nggak pernah ke kota soalnya. Masa sih Fadil nggak ke Gue kota? nggak pernah ke kota, serius. Oke, jadi Gue nggak tahu jalan sana. Gue memang nggak pernah main ke kota, tapi gue pernah berapa kali makan bakmi di kota. oke, Lungke. nggak Lungki banyak banget di sana. Bakmi GM, seberangnya, itu kan banyak gang tuh. Iya. Itu banyak tuh nama Gang-gang gangnya yang itu. banyak Alfamart. Yes, gangnya itu Jalan Kebon Jeruk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, gue 16. Gue tinggalnya di sempit situ. banget kan? Yes. Jadi Itu gue di sempit banget situ, dan- gue tinggal sama kakak-kakak gue udah pindah ke Jakarta duluan. Oh. Cece dan koko gue. Jadi masih ada keluarga juga. Masih ada keluarga. Itu apa? Lu rumah di situ? Ngekos sih. Loh, kok sama kakak-kakak lu sempit dong? Semuanya ngekos. Jadi gini, dia ngekos banyak kamar. Kita bertiga di lantai 2 semua. Jadi di lantai 2 tuh ada 3 kamar. Sebenarnya ada 2 kamar doang. Ada koko gua sama cece gua, 2 kamar. Tapi karena nambah gua, kita tutup triplex, Say. Jadi kamar koko gua itu dibagi 2. AC-nya itu tepat di bawah AC-nya kita bagi 2. Jadi ada lubang, AC-nya kita sharing gua sama koko. Jadi kamar gue sebelah, koko gue sebelah. Kalau dia ngapa-ngapain gue kedengeran. Kalau gue ngapa-ngapain dia kedengeran. Karena kan triplex doang dan ada lubang AC tuh. Tahu lah. Koko sama Cece itu apa sih? Kalau Cece itu kakak cewek, kalau Koko itu kakak cowok. Bukan Cici ya? Ya Cici, Cece sih. Oh. Gitu. Jadi itu tempat tinggal pertama gue. Gue ingat banget, meja gue terbuat dari kardus rokok.
Tahu nggak sih yang merah yang terkenal itu kan, kardusnya kan kuat ya. Nah itu meja gua dandan sebelum gua pergi modeling. Itu meja lu dandan. Iya. Jadi maksud gua mulainya segitunya. Gua nggak mulai tiba-tiba gua ada segala-galanya, enggak. Gua mulainya bener-bener dari nol. Bahkan Itu gua berarti udah tahun 2009-2010-an ya? Yes. Ya. Gua itu bahkan gua melarat banget sampai gua nggak sanggup beli pulsa. Tabungan gua di ATM BCA itu, kok gue banyak banget merek ya, maaf ya guys. Tabungan gua di ATM itu cuma ada 150.000. Jadi kalau misalnya gua beli pulsa 100.000, cuma 50.000 dong. Terus bulan depan dipotong biaya administrasi kurang dari 50.000 dong. Bulan depannya tutup dong bank gua, kan harus minimal 50.000. Jadi akhirnya gue mintalah beli pulsa sama nyokap saat itu. Ada cece gue, ada koko gue juga. Mami gue lagi gini. Gue juga gak nunjukin gue susah gitu loh. Mami gue lagi, mami mau beli pulsa, mami habis pulsa. Sekalian dong pulsa aku juga. Gitu dong, ya kan. Ngelesnya jago gitu. Padahal lagi susah ya waktu itu ya. Lagi susah padahal, tapi jangan mau kasih tahu orang. Lu udah umur berapa? Malu-maluin lu masih minta pulsa sama mami. Gue digituin men. Gue pulang, balik ke kamar, gue nangis. Terus nangisnya gue harus diem juga. Karena kalau triplek. kedengeran. Iya. Wah itu gak enak banget sih. Gue lu lihat aja nanti suatu hari gue bisa beli pulsa tanpa bantuan kalian. Gue pengen nangis sih dengernya, cuman bangsat dia ceritanya jadi ketawa gue. Iya, gue jadi kayak lu tau gak sih kayak nutupin bantal gitu. Jadi gue sering banget gitu. Dan tahun pertama gue di Jakarta karena udah dikontrak jadi model tapi belum dapat kerjaan langsung kan. Iya, belum dapat. Gue kerja di Tanah Abang 7 bulan. Kerja apa lagi lu? Cece gue punya toko di Tanah Abang lantai 3, jualan tas-tas gitu. Jadi gue jadi karyawannya dia. Jadi gue jam 8 naik ojek atau naik Transjakarta, biasa gue naik Transjakarta berangkatnya. Terus gue bukain toko, ya jualan, boleh bu, tasnya bu. Bener-bener buka toko. Masih inget gak caranya? Masih inget. Coba. Misalnya ini toko nih ceritanya nih ya. Ini ada banyak yang lewat, coba ceritanya lu tawarin. Gue buka itu relnya, gue gantung tuh tasnya ya kan. Nah, boleh bu, silakan bu, tasnya cakep-cakep loh bu. Ini lagi bulan Ramadan, lihat tas baru ini bisa bikin mata orang lain itu melirik bu. Ini tuh kayak asli loh, kan palsu ya. Ini tuh kayak asli loh bu. Nih, kalau saya taruh air itu kulitnya nyerep bu, kayak yang asli yang ada di mall-mall Plaza Indonesia itu bu. Terus udah gitu, kalau dibakar kulitnya tuh nggak kebakar bu. Coba, tuh kan. Ini udah pasti bu. Gue nggak bayangin. Harganya udah nggak bisa. Ini segini saya kasih korting ya bu, jangan kasih tahu yang lainnya bu. Ini khusus buat ibu aja karena ibu senyumnya manis banget. Nah, gitu. Jualan. Udah, kerja sama cece gua. Lu tahu gua digaji berapa? Berapa? Sehari cuma 35.000 saja. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Cece gua sendiri ngegaji gua 35.000 aja. Tuh. Tapi kenapa gua nggak bisa say no ya karena gua butuh duitnya untuk modalin gua untuk jadi model di Jakarta. Kalau gue mau makan apa? Kadang gue mau makan siang aja, makan siang udah dibayarin ya sama cece gue. Kadang mau makan malam deh, kagak ada duit. Tapi kalau lo makan di rumah kan, emang gak ada makanan di rumah? Kagak ada yang masak. Makan sendiri-sendiri aja, jadi Sendiri-sendiri udah aja. makan di luar, pulang ke rumah udah gak ada yang makan? Ya, udah gak ada. Atau makan... Ini cece lu kakak kandung kan? Iya. Kita mah, gimana ya, orang Medan tuh orang-orang tangguh yang gak terlalu kekeluargaan. Sedih ya. Tapi gue deket sih sama Cece sama Koko gue tuh gue deket banget, akrab banget sekarang. Tapi akhirnya ngebentuk karakter lu jadi semakin kuat ya? Benar. Jadi ada hikmah positifnya bahwa bukannya keluarga lu, kakak-kakak lu gak sayang, tapi kakak-kakak lu ngebentuk lu untuk jadi wanita yang tangguh kayak sekarang. Benar. Semuanya sih gitu sih. Jadi banyak lah waktu tinggal bareng sama mereka saat gue juga baru mau berkembang gitu, bekerja. Banyak berantemnya juga. Kayak misalnya gue berantem sama cece gue, pertama gue dibayar cuma 25.000, gue berantem jadinya 35. Terus akhirnya... Ya, lu berantem apa tawar-menawar itu? Tawar-menawar yang akhirnya berantem. Terus ya gitu gue pernah berantem sama koko gue juga, dia sampai pernah ngusir gue keluar dari rumah.
Gue bilang, enak aja lu ngusir gue. Ini tempat gue bayar juga kontrakannya. Gue gituin. Kamu lu bayar juga? Bayar! Dengan duit gue yang gue kumpulin di Medan itu gue bayar buat setahun. Oh. Jadi lu nggak numpang ya? Nggak numpang. PT-PT sama kakak-kakak lu? PT. Makanya kamarnya juga PT gitu. Jadi pas ya kalau diusir ya, lu mau ngusir? Gue bayar. Lu kalau nggak mau ngeliat muka gue, lu keluar aja. Begitu. Emang ngebentuk karakter sih. Tapi. Wah gila gue baru tahu sih Jess ceritanya kayak gitu. Hah? Gue harus bikin novel sih. Ya bikin panjang deh. Apalah story tentang kehidupan lu. Bener. Siapa tahu. Panjang sih, banyak sih cerita hidup gue. Aduh. Tapi lu jadi flashback lagi ya? iya bener. Nikmatin aja menurut gue. Apapun itu, mau baik, mau buruk, nikmatin aja terus selalu bersyukur hal-hal kecil. Dan jangan pernah berubah. Karena menurut gue, misalnya sekarang gue udah punya mobil, ada rumah, ada apa. Kalau gue masih melihatnya cuman ke atas, gue nggak ngeliat ke bawah itu hal-hal kecil tuh jadi lupa. Padahal sebenarnya hal-hal kecil tuh yang penting kan dalam kehidupan. Setuju. Bagaimana konsep kita bersyukur juga. Betul. Ya, kayak gitu. Dan gue setuju banget jangan keseringan kita ngeliat ke atas. Bener. Tapi kadang-kadang kita suka lupa ngeliat ke bawah kayak gitu. Bahwa perjalanan yang udah kita jalanin selama ini tuh banyak banget manfaatnya, banyak banget hikmahnya, pelajarannya seperti itu. Nah, oke, itu berarti lu tinggal di Jakarta bareng sama Cece sama Koko, lu berusaha keras untuk bisa dapat kerjaan dan lu sudah tergabung di manajemen model yang notabene zaman itu hits dan besar sekali, kece banget gitu. Orang-orang banyak banget yang pengen masuk sana gitu. Salah satunya gua waktu itu. Cuman gue nggak masuk divisi model. Oke. Talentnya ya? Talent aja. Karena tingginya tidak mencukupi. Gitu. Nah, abis itu lu dapat kerjaan pertama kali. Tahun berapa? Pertama kali ketika 2009 lu juga. tergabung di manajemen itu? 2009 juga. Gue inget banget, gue dapat kerja di mall buat launching handphone. Smartphone. Oke. Smartphone-nya sekarang juga udah nggak ada, say. Oh, ini ya yang connecting people? Ya, itulah. Enggak. Bukan? Itu kan cuma 5 huruf ya. Ini ada. Apaan tuh? Apaan? Apa? Ih, pinter Anda. Oh iya. Lu pakai itu handphone ya dulu? Enggak. Tapi gue suka logonya dulu. Oh iya, oke. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada kan sekarang ya. Nah itu gue inget banget, gue deg-degan gila. Lu suruh ngapain? Catwalk? Catwalk, tapi bawa dami-dami HP yang gede itu loh, tahu kan zaman dulu gitu kan. Kok norak ya? Zaman dulu kan hits. Oh gitu. Berat itu? Enggak, kan cuma terbuat dari styrofoam. Oh, styrofoam. Dami-dami gitu. Di mall. Deg-degan? Deg-degan. Tapi kan lu udah biasa catwalk gitu di mall-mall. Enggak juga dong, tapi kan ini di Jakarta, beda dong. Perasaannya tuh kan beda. Sebelum-sebelumnya di Jakarta gue juga udah pernah. Tapi ya saat karena gue lagi SMA mau dikontrak nggak bisa kan. Jadi beberapa kali lah, cuma 2 kali sih tapi. Pernah show, tetap deg-degan awal-awal. Nggak usah sampai awal-awal. Sampai sekarang aja nih kalau fashion show, gue aja masih deg-degan. Apalagi kalau suka dikasih bajunya udah susah-susah gitu sama desainernya. Jaslyn nanti kamu mainin jubahnya ya. Kamu buka jubahnya sampai setengah ya. Abis itu kamu putar payungnya. Bu, rempong banget. Sebentar, itu jubah kok ada payungnya gue nggak ngerti. Kadang-kadang gitu. Sumpah gue nggak ngerti. Jubah, tapi kita bawa payung. Itu banyak yang kayak gitu. Pokoknya banyak deh. Itu juga masih deg-degan. Tapi intinya kalau kamu masih deg-degan melakukan sesuatu hal, berarti kamu serius melakukannya. Karena lu mikirin terus. Iya dong. Kalau lu nggak peduli, lu mana deg-degan, bodo amat. Jalan aja, mau bagus mau enggak. Yang penting gue jalan, mana pakai deg-degan. Tapi karena lu deg-degan ya karena lu ada niat di sana untuk menunjukkan yang paling bagusnya lu tuh gimana. Makanya lu deg-degan. Ya menurut gue ya wajar sih. Wow, oke. Gitu. Lu 5 tahun di situ akhirnya lu kapan tuh pisah sama Koko dan Cece lu?
Cepet sih. Jadi kalau gue udah punya duit mah gue langsung pergi. Gitu aja. Waktu itu. Pokoknya gue gitu deh. Gue hustling banget deh di mana gue bisa. Jadi gue pokoknya udah 7 bulan pertama, gue udah mulai modeling-modeling, tapi kan gajinya nggak gede ya. Paling pertama kali modeling tuh dibayar 500-700 ribu. Jadi udah gitu dipotong lagi sama agensi 20% ya kan. Jadi gue masih harus kerja di Tanah Abang dulu, at least sampingan lah, walaupun nggak berasa ya tuh duit ya, gue nabungnya pakai di nggak bisa masuk bank say 35.000 sehari, lo kira masukinnya ke kotak sepatu. 35.000 sehari kalau misalnya dikali 30 kan lumayan. Lumayan, tapi emang lu kagak makan? Iya sih. Iya kan, lu kan makan dong. 35.000 kali 30 berapa? 3 kali 3. 105, 1 juta doang sebulan. Iya. 1 juta berapa gitu? Gitu? Iya. Segitulah. Tapi selain itu, oh ya, gue juga kerja sama koko gue bikin pembukuan setiap akhir bulan. Nah itu gue dapat duit lagi tuh, kadang 3,5, kadang 500.000, ya lumayan lah nambah-nambahin. Jadi gue masukinnya ke kotak sepatu. Nabungnya di situ, jadi biar nggak kepake. Kalau taruh dompet kan habis ya. Jadi taruhnya kotak sepatu, ditinggal aja di kosan gitu. Oke, berlanjut akhirnya karir lu kan terus 7 bulan tuh gue kerja di Tanah bulan, Abang. Setelah 7 bulan gue nggak kerja lagi, berarti gue udah mampu, say. Udah bisa di-hire sama yang lain-lain. Di-hire sama yang lain maksudnya? Iya, maksudnya desainer lah, foto majalah lah. Gua pikir di-hire sama toko sebelah. Dia nggak mau jual di toko Cecenya, dia jual di toko yang satu lagi. Gajinya lebih gede, Cek. Bye. Berapa? 37.500. Aduh, tapi gue nyampe jatuh lagi bangke. Aduh, bangke 37.500. Dia pindah. Demi 2.500 saya mengkhianati keluarga saya. Darah daging saya. Aduh. Jadi maksudnya 7 bulan kerja, udah ada kerjaan modeling yang udah lumayan mapan lah, lumayan oke, terus gua out. Terus lu bilang sama Cici lu gimana? Tapi saat itu gue out juga karena tujuannya gue mau kuliah. Jadi gue kuliah di, boleh sebut ya? Boleh, gak apa-apa. Gue kuliah di BINUS, BINUS Jakarta. Jadi yang mana? Yang di Anggrek, bukan internasional, nggak sanggup say. Saat itu bayar kuliah juga sendiri say. Iya. Jadi yang lokal aja, yang di mana namanya Rawabelong. Rawabelong. Yang belakang Taman Anggrek. Walaupun nggak BINUS internasional tapi my English is perfect. Iya. Nggak bisa bahasa Inggris. Cari bini bule biar bisa. Oh lu jago karena laki lu bule ya. Iya benar. Nah itu. Oke. Akhirnya lu udah banyak kerjaan tuh ya kan? Lumayan setahun di Jakarta. Setahun di Jakarta, terus habis itu lu gue pindah ngekos. Pindah ngekos di daerah sendiri. Rawabelong. Karena dekat kuliah gitu. Tapi itu udah aktif banget, kerja mah langsung cus aja. Terus ya gitu. Terus aja. Jakarta Fashion Week dari 2009 gue pindah ke Jakarta pertama kali sampai yang 2021 gue nggak pernah bolong setahun pun. Sorry, dari 2009 udah ada Jakarta Fashion Week? Iya. Sampai 2021 lu nggak pernah bolong? Pasti ada bolong? Nggak pernah bolong, pasti selalu ikut. Jadi gue nggak pernah bolong. Dan selalu ya seminggu. Jadi maksudnya lumayan lah pekerjaan gue di dunia modeling ini lumayan oke gitu. Adalah rezekinya di sana. Iya. Terus abis itu karir lu meningkat nih. Apa yang waktu itu lu lakuin? Sampai akhirnya lu, wah gue harus ningkatin karir gue. Karena pasti lu kepikiran kayak gitu dong. Iya dong. Kerja keras juga. Kadang-kadang pas ada Jakarta Fashion Week, gue juga kadang nggak diterima. Tapi gue kenapa gue nggak diterima? Gue nanya. Sorry, lu kalau Jakarta Fashion Week itu, lu nanya ke desainernya langsung? Enggak atau dong, ada koreografer. Oh iya koreografer. Mas Panca Makmun. Oh Mas Panca, iya. Jadi gue ingat banget, dia juga masih ingat sampai sekarang kalau lo tanya ya. Ada 1 tahun di mana gue belum hits banget, gue juga baru tahun keberapa. Gue ditolak audisi, casting, dan gue nggak pernah under table ya. Gue kalau audisi pasti audisi besar gue dateng, yang bareng sama semua orang gitu. Ada 1 tahun tuh gue bukan nggak diterima, nggak masuk ke tenda, masuknya ke model yang di mall. Gue kagak mau, karena yang di tenda semua show designer kece. Dari luar negeri, pokoknya desainer Indonesia, pokoknya yang kece-kece. Yang di mall adalah brand-brand di mall.
Jadi gue bilang, tahun lalu kok gue bisa di tenda, kenapa tahun ini gue di mall? Gue tanya manajer gue gitu. Manajer gue nanya ke Mas Panca. Oh, Mas Panca bilang Jason gendut. Serius waktu itu pernah gendut? Iya, dulu gue gendut, gue cabi gitu. Akhirnya, Bo, 1 minggu gue janjian sama Mas Panca untuk ketemuan. 1 minggu itu gue diet mati-matian juga. Dan gue temuin dia saat dia ada fashion show di satu mall. Puri saat itu, Mall Puri. Gue samperin Jakarta sampai Barat ke Puri. Ya. Mas Panca, aku nggak gendut kok. Gue pakai tank top. Di mall itu keadaannya, gue buka jaket. Gue ketok depan dia, aku nggak gendut kok, Mas. Kenapa aku masuknya nggak di tenda ya? Oh iya, Jason nggak gendut kok. Ya udah, Mas masukin ke tenda ya. Puji Tuhan, ya Allah. Oke, Gitu. selama seminggu diet itu apa yang lo lakuin ya? Yang pastinya nggak makan nasi, banyak minum air. Gorengan tetap makan sih, karena gue nggak bisa hidup tanpa gorengan. Oke, agak susah ya kalau untuk ngasih tips kesehatan ya anak ini ya. Agak sulit, saya. Cuman gue kayak misalnya makan pecel lele gitu, gue makan lelenya doang sama si lalapnya, tapi nasinya gue jadi nggak. Bumbunya makan. enggak, pecelnya enggak, berarti nggak pakai sambal lo? Pakai sambal lah tetep, mana bisa. Gue lelenya dong, pecelnya enggak gitu kan. Terus makan ayam, terus nggak makan malam, gitu-gitulah. Yang pokoknya memaksa diri sendiri untuk kurus. Jadi menurut gue ya semuanya pasti ada rintangannya. Bukan lu sekali ikut lomba model, udah menang, udah terkenal, cus, mulus jalannya. Nggak kayak gitu juga. Pasti ada up and down-nya. kerikilnya, up and down-nya. Iya. Ya, tapi di situ lu juga nggak boleh patah semangat, nyerah deh ya. Kalau saat itu gue terima-terima aja gue show di mall. Ya udah, selesai dong karir gue, bisa jadi tahun depannya semua gue di mall aja, bener gak? Iya, betul. Iya dong. Betul. Kalau lu mikir kayak gitu, masa iya gue masih usia segini gue show-nya di mall, berarti gue menurun dong. Tahun lalu gue di tenda, tahun depan nggak ada alasan buat kamu nggak di mall, kan tahun lalu lu di mall, bisa jadi dong. Bener. Nah tapi di situ gue tetap fight, gue samperin, walaupun ini sebenarnya kejadiannya jarang banget model yang mau kayak gitu, karena pada takut sama koreografer. Iya, dan lu nggak takut ya? Ya. Karena orang Medan ya? Ya itu dia. Horas bah. Itu suara apa sih? Suara-suara surga. Cut dulu deh. Udah Azan. buka puasa. Serius lu? Oh, oke. Kita break buka puasa dulu. Jess, makan dulu Jess. Oke. Abis break buka puasa dulu. Dia nggak tahu nih tayangnya kapan nih. Gue juga ikutan buka puasa, guys. Yoi, kolak kan tadi. Iya, endul. Iya. Sama gorengan. Hah. Coy, jangan dibilangin gitu sama goreng, kesannya kayak gue cuma nyediain lu gorengan Iya, doang gitu. guys. Tadi lu gue tawarin makan Oh, kagak dia mau makan skandal. apa gue pesenin. Udah tahu di sini nggak ada pembantu ya kan. Ini aja makan, ya mereka mana bisa masak telur aja gosong. Apa deh. Kenapa? Tuh gemeter loh dia, tangannya jadi tremor. Telur yang kemarin, yang di konten makan gue, itu kecelakaan. Itu kecelakaan. Oke, lanjut. Jaslyn Lim. Setelah proses panjang nih dari lu umur 13 tahun sampai lulus sekolah ya kan, terus akhirnya lu memutuskan lu berhenti kerja dari CC lu, terus lu lanjutin kuliah dan karir permodelan lu melejit lah waktu itu ya. Maksudnya lu bisa mempunyai pundi-pundi uang minimal untuk lu hidup lebih mandiri sendiri. Betul, banget gitu, lu hidup betul. sendiri ya kan. Setelah selesai kontrak bersama dengan manajemen itu 5 tahun, lu perpanjang lagi apa bagaimana tuh cerita karir lu setelah itu? Setelah itu gue pindah ke agensi lain, yaitu agensi yang sampai sekarang gue jalanin, G Models. Dan nyaman sih di gym ini karena family oriented banget, semuanya transparan, pembayarannya cepat, itu paling penting ya guys. Kadang-kadang vendor belum bayar, dia udah bayar gitu. Udah bayar, enggak lah. Pokoknya vendor bayar, kapanpun itu vendor bayar, setiap hari Senin pasti ada uang masuk. Jadi dia nggak nunggu sebulan sekali. Oh tahu gitu gue ngundang lu hari Senin aja ya. Pasti gue ditraktir. Tuh kan, udah gue yang diundang ke sini, gue yang diminta traktirnya gimana sih? Gak modal tau kayak diskon. Makanya jomblo dia. Anjing, gak ada hubungannya. Korelasinya apa? Karena itu irit kalau jomblo kan. Bener juga. Iya itu. Well anyway, gue masih di modeling, gym models, tapi di one moment tahun 2018 itu kan gue udah usia berapa ya? Sekarang kan 29 ya. 29 berarti 26 lah ya. 26-an ya. 26 itu di satu titik gue ngerasa kok gue gini-gini aja ya, kok
Maksudnya ya modeling ya kerjaan lumayan, cukup bisa nutupin biaya-biaya keseharian, bisa nutupin biaya kuliah. Tapi kenapa kok begini aja, pengennya lebih lagi gitu. Makanya di tahun 2018 itu aku ikutan kompetisi yang lebih gede lagi, yaitu Putri Indonesia 2018. Tapi aku nggak menang, nggak. Nggak menang sama sekali? Nggak. 10 besar? Ya 11 besar. 11? Kentang banget ya ke 10 Kentang ya? ya, Say. Itu tuh ibaratnya kayak lu mau di mall apa mau di tenda ya? Itu ya. Jadi 11 besar terus menang ini sih Putri Intelijensia sih. Tapi menangnya Putri. Emang kelihatan sih intelijen ya? Terima kasih guys, cantik bukan berarti kamu bodoh. Tapi gue. Tapi agak budak aja tadi ya? Iya. Jangan dibahas dong, udah lupa. Oh udah lupa ya? Kan di awal. Ini udah berapa lama nih durasi? Udah kita lanjut aja lah. Nah, Putri Intelijensia itu yang kasih kemenangannya juga bukan dari Yayasan Putrinya sebenarnya. Karena mereka meng-hire salah satu universitas di Jakarta dan mereka tuh melakukan ujian. Ujiannya tuh bener-bener kayak ujian kamu lagi UTS gitu. Materinya apa? Materinya tentang manajemen. Jadi pertanyaannya itu, gue ingat banget pertanyaan pertama itu adalah apa yang kamu ketahui mengenai manajemen. Jadi kayak esai 5 pertanyaan. 5 pertanyaan esai semua. Kayak UTS sama persis gitu. Jadi gue bener-bener. Kenapa UTS gue waktu itu pilihan ganda ya? Lu kalian ini di mana? Iya ya? Ketahuan umur nggak usah dibahas. Oke. Sekarang mah esai. Oh esai ya? Oke. Iya, lupa salah. Oke, next. Jadi pokoknya gue niatin banget buat gue jawab benar-benar karena kalau misal kamu menang Putri Intelijensia, kamu dapat beasiswa S2 di kampus tersebut. Iya. Jadi gue menang, keluar jadi Putri Intelijensia yang pertama. Itu 2018. 2018. Nah, semenjak lu udah ikut Putri Indonesia itu, bagaimana terhadap karir lu sendiri? Nggak terlalu berasa. Karena 11 ya, nggak 10 besar ya. Jujur banget. Nggak terlalu berasa. Oke. Jeda 1 bulan, gue ikutan Asian Next Top Model. Karena kan gue nggak menang di Putri Indonesia. Oh iya, Asia Next Top Model. Itu. Iya. Nah di Asian Next Top Model nggak menang juga. 10 besar lah tapi nggak kentang 11 besar. Berarti lu pernah merasakan kekalahan juga ya? Pernah. Gitu. Mungkin hoki lu waktu di umur 13. Bener, udah makin lau ini udah nggak ada lagi Laule itu tua lah tua. Terus? Tapi ya nggak apa-apa sih. Pas nggak menang di Putri, terus nggak menang di Asian Next Top, gue pernah drop banget, Fat. Gue pernah momen gue di mana kan banyak banget tuh PL ataupun fans haters gitu ya. Pageant lovers. Oh, pageant lovers, oke. Mereka tuh komentar-komentarnya yang sangat menyakitkan gitu loh. Entah komentar hidung gue pesek lah. Entah, oh ya? Iya. Coba di close up. Coba dari samping. Dari samping lumayan lah, ya kan? Lumayan lah ya. Lumayan. Ya pokoknya yang gitu-gitulah gue sempet. Hidung apa hiasan ya? Gue kurang shading ya. Gue shading. Gak usah lama lagi. Oke. Apa hubungannya sama hidung kurang mancung pesek? Ada, pokoknya semuanya di komen. Pokoknya dulu, tapi inget ya, sekarang kamu komen-komentar orang hidung pesek langsung operasi. Mancung. Gak usah di komentar-komentar kayak gitu-gitu. Iya. Iya kan? Lu dulu kena haters. Banyak orang banget kayak haters. gitu. Iya. Gue pengen nangis cuy, nangis. Lu dikatain haters nangis? Nangis. Kan lu gak kenal. Iya bener. Sekarang sih gue udah gak ngerasain, tapi dulu gue sempet nangis. Gue sempet kayak terguncang gitu loh. Kayak, ya ampun Jess, gue udah berkarir berapa tahun. Di dunia modeling udah berapa lama. Coba nih Putri Indonesia, tinggi, gue menang tinggi dari orang lain. Iya. Cantik oke lah, gue nggak operasi plastik, nggak cantik-cantik banget. Tapi setidaknya nggak jelek-jelek banget juga. Iya. Terus gue jago bicara, presentasi segala macem. Bahasa Inggris gue lebih jago dari semua orang yang ada di situ. Yang belum lagi lu, bagus juga aja. Belum lagi lu selain ujian UTS manajemen tadi, lu lulus, lu juga jago marketing lagi. Itu. Cuan gila dari umur 13 tahun aja udah bisa jualan macem-macem loh. Tapi gue nggak menang di ajang Putri Indonesia. Jadi gue kayak meragukan mungkin diri sendiri kan. Emang jalannya mungkin atau akhirnya lu apa yang membuat lu kayak akhirnya lu bisa menerima itu semua? Ya karir gue sekarang.
Maksud gue gini, mungkin gue nggak menang di Putri Indonesia supaya Tuhan memberikan gue jalan ke Asian Next Top Model. Bener dong, kalau gue menang Putri kan gue udah ada tugas dong. Udah ada tugas yang Gue harus nggak bisa diemban. lagi dong. Betul. Dan intinya gue ya harus jadi inspiratif seorang Putri Indonesia. Gue Betul. mungkin sebagian besar nggak bisa menjadi diri sendiri karena ya diri gue nyantai, suka celana Iya, kayak pendek, gini, dandanannya. sneakers, Iya. ngomongnya juga suka lo gue terserah gue gitu loh. Ya itu juga ya hal-hal kecil seperti itulah yang gue syukurin. Tapi saat gue nggak menang Asian Next Top Model tuh sakit banget karena gue karir modelingnya udah lama kan, Fat. Iya. Tapi kenapa Tapi sebenarnya saingan-saingan lu season berapa waktu itu ya? 6. Season 6 saingan-saingan lu juga mereka juga memulai karirnya dari umur yang sangat belia juga kan? Di sana muda-muda semua, gue termasuk yang paling tua. Lu paling tuir. Oh, lu kalah muda aja berarti. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya, umur gitu kan. Mau gimana? Biarin aja yang muda-muda berkarya. Iya, oke lah. Kita Tapi lumayan mendingan lah. gini. Nah, lu kenapa nggak lu bisnisin? Guys, kalau lu nggak menang Asian Top Model, nanti lu gabung sama manajemen gue ya. Kenapa lu nggak jualin mereka? Terus gue jualnya kemana? Ke lu? Ya juga ya. Gue sih bisa aja jual, tapi kemana? Iya, karena internasional ya waktu itu ya. Asia ya. Betul. Southeast Asia. Jadi ya gitulah, itu gue pernah drop, tapi ya itu aja diambil positifnya. Karena gue yakin semuanya itu sudah ada rencananya gitu loh. Yang penting lu tetap giat, nggak patah semangat. Ya lu kalau mau nangisin kekalahan, lu tangisin aja, tapi besok-besok lu udah semakin kuat. Jangan lagi dipikirin hal itu. Jangan lagi dipikirin hal itu terus bikin lu drop. Ya, sebentar. Ini ada anak-anak yang main petasan di komplek nih. Suaranya masuk nggak? Oke, berarti di kekalahan Asian Next Top Model lu jadikan pelajaran ya bahwa memang ini udah suratan takdir juga. Lu nggak menang. Akhirnya lu menangisi semua kekalahan lu, tapi lu langsung cepet move on saat itu ya. Cepet move on karena Caranya gimana? Boleh tahu nggak sih cara lu bisa move on dari kekecewaan terbesar lu? Sedangkan kalau lu melihat flashback ke belakang, lu memulai karir dunia modeling itu dari umur 13 tahun. benar. Itu udah waktu yang belasan tahun lu merintis karir dan ketika di ajang yang sangat bergengsi sekali, lu kalah dan bagaimana caranya lu menerima kekalahan lu itu dengan apa gitu? Gue pengen tahu. Kalau gue sih otomatis udah gue tangisin semuanya. Gue tipe orang yang kalau udah gue tangisin, besok-besok tidak boleh ngeganggu gue lagi hal ini. Jadi Caranya? ya udah gue tangisin. Tangisin aja gitu? Iya, gue tangisin sampai gue nangis, sampai gue sakit, sampai gue gila mata gue bengkak banget. Tapi Jess berjanji mulai besok hal ini will not bother you anymore. Kayak nggak akan ngeganggu mental lu sama sekali. Karena nggak sehat. Apapun yang udah terjadi, kita nggak bisa ngerubah lagi. Yang bisa kita rubah cuman jalan ke depannya kita. Gimana caranya? Lebih positif lagi. Sudah pasti kalau ikutan kompetisi seperti itu, entah ajang internasional, entah ajang nasional begitu ya, itu pasti ada membukakan lu jalan ke sesuatu hal yang lebih baik. Either salah satunya adalah casting insert. Jadi gue dapetin setelah gue ikutan Asian Next Top Model, ada yang WhatsApp, Kak kita dari Creative Insert nih, tim Creative Insert, mau ngundang kakak untuk casting insert. Nah ini gue belum pernah denger cerita lo nih. Iya. Oke, terus gimana tuh? Jadi akhirnya ya gue okein, gue datang. Saat itu kondisinya gue udah pernah syuting di program TV, tapi program TV adventure. Oh ya. Tidak pernah studio. Para petualang Cantik, ya. Para petualang cantik, My Trip, gue juga pernah, etalase, pokoknya Pokoknya semua outdoor. Outdoor, nyoba-nyobain makanan, jalan-jalan di luar gitu, extreme sport di luar. Dan impian gue tuh selalu untuk pengen punya program yang studio gitu loh. Karena beda banget cara lu nge-present saat lu di outdoor sama lu di in studio. Kalau di outdoor kan teriak-teriak seru gitu, wah gitu. Kalau di studio kan tergantung acaranya juga ya, bagaimana lu menata tata cara bahasa lu segala macam. Nge-present newsnya, informasinya, edukasinya gitu kan. Jadi emang gue selalu pengen gitu. Nah terus habis di WhatsApp itu WhatsApp langsung ke lu? Iya langsung ke gue. Terus? Langsung gue audisi ya consign. Gagal nggak? Yang pertama gagal lah. Oh ada gagalnya juga? Gagal lah. Gua pikir masuk insert gampang. Lu tahu nggak gue gagal berapa kali? Berapa casting kali? Insert? 3 kali. Gue 2. 2010, 2012, 2014. Gue nggak selama itu juga. Wah gila.
Jadi gue masuk, gagal gue yang pertama itu apa tau nggak? Jadi closingnya itu kan Trans TV, milik kita bersama kan. Gue ya. Lu tagline TV lain? Trans 7. Orang cantik Trans 7. Langsung cut. Gue dalam hati gue itu gue udah gak diterima tuh, bye deh, mampus gue deh. Ternyata panggilan lagi, casting sekali lagi. Jeda 3-4 bulan lah. 3-4 bulan. Iya. Lumayan lah ya. Gue jedanya lah. 2010, 2012, 2 tahun gue jedanya. 2 tahun jeda gue casting insert. Tapi kan sekarang berhasil. Itu yang penting gak boleh patah semangat ya kan. Betul. Latihan lagi aja. Jadi yang kedua kali gue dateng, gue casting, lumayan tuh udah lancar. Karena yang kemarin skripnya gue bawa pulang, gue latihan terus. Serius? Iya. Sampai lu bawa pulang skripnya? Iya. Itu kan skrip-skrip itu Iya, kan ya. skrip gokil. Gue bawa pulang, gue latihan terus. Pokoknya line ini aja gue latihin. Opening sampai closing, line ini aja gue latihin. Terus pas casting kedua, puji Tuhan gue dapet. Gitu. Perasaan sebelum lu masuk insert, lu juga pernah ada di acara insert juga kan dulu? Pernah catwalk di acara Insert Fashion Award kan, kalau nggak salah? Bener. Yeah. Jadi 2018 itu ya posisinya, atau sebelum 2018 kayaknya ya. Ya 2017 deh, gue di hire as a model di Insert Fashion Award. As a model? As a model, kan ada fashion show-nya dong. Ada fashion show-nya. Jadi tuh gue ngeliat ke depan kayak, teman-teman gue, Pat Go kan gue kenal ya, terus Dara gue kenal, Vero gue kenal gitu ya. Kan mereka di depan ngedance, terus Ada gue nggak waktu itu? Ya ada, tapi kan gue nggak kenal, jadi ya gue nggak sebut temen gue lah ya. Oh iya. Oke, terus. Mereka di depan, pada nge-host, pada ngedance, gue di belakang doang, cuman Q model doang. Pengen ya jadi a part of you guys gitu loh. Saat itu ya, oh my god, tahun depannya Eke sudah ngedance di Insert Fashion Award. 2019 ya? 18. Oh 18. Yes. Lumayan ya. Gila ya, gokil ya. Lu Asian Next Top Model tahun? 2018. Berarti di tahun itu semuanya beruntun ya? Iya, 2018 bener. Jadi gue November fix di kontrak sama Insert, selesainya gue Asian Next Top Model tuh sekitar Juli Agustus. Wow. Oke. Not bad ya. Not bad. Ya. Oke, ngomongin tentang insert nih. Pertama kalinya kan lu gagal casting kan, sampai lu niat banget tuh skrip lu bawa pulang ke rumah, lu latihan terus tuh. Yes. Opening, closing gimana. Terus lu nonton juga gak sih host-hostnya? Nonton lah. Kalau nggak nonton lu nggak bisa get the idea sebenarnya gimana sih cara ngepresentasinya gitu. Karena gue yakin teknik presentasi yang basic ya, yang basic itu mah hampir sama semuanya. Berdirinya gimana, ininya gimana. Tapi karakter setiap program itu kan beda-beda. Apalagi di Insert itu karakter banget. Dan karakternya Insert itu menurut aku, spesialisasi host-hostnya itu memiliki karakter yang berbeda, jadi cara pemikiran mereka juga berbeda, cara penyampaian mereka juga berbeda. Kadang-kadang out of the box ya? Bener. Bener banget. Iya, kadang-kadang berita apa gitu tiba-tiba, oh ini pasti komentarnya ini, ternyata yang keluarnya C gitu kan. Iya, kayak, beda gitu. Terus akhirnya kita mikir, oh iya juga ya. Betul gitu. ya, gitu. Ya benar. Iya, oke. Pertama kali lu masuk Insert. Senangnya senang apa sih? Ih, seneng banget. Gue seneng banget, Pat. Gue seneng banget. Kayak salah satu bucket list gue untuk apa yang ingin gue lakukan itu tercapai ya. Kayak gue pengen ada program studio. Masuknya bukan program studio A atau B atau C, A plus gitu kalau bisa. Yang bertahan sudah lama banget, 17 tahun 17 mau masuk tahun, 18 tahun. Jadi gokil sih menurut gue ya, emang luar biasa bisa masuk ke Insert Family, di mana orang-orang di dalamnya termasuk Fadi Iskandar ya, yang sudah memiliki karakter yang sangat kental gitu, yang udah orang tahu lah, oh Indra Herlambang, oh udah tahu deh, Nadia Mulya, oh udah tahu Asrid, oh gitu loh. Jadi kan orang udah kayak, iya tuh host Insert kan. Dan setelah gue masuk Insert kayak bulan pertama, bulan kedua, gue jalan-jalan di mall, saat itu kan belum pandemik ya, nggak pakai masker dong. Gue jalan-jalan ke supermarket tuh ada ibu-ibu yang ngenalin gue, ih kamu host Insert ya? Oh, gitu. Terus langsung ngomong, ibu mau foto sama saya nggak? Lu ngomong gitu nggak? Enggak. Ibu mau bayarin belanjaan saya. Anjir. Walaupun ibu-ibu ini nggak tahu nama gue siapa, Terus? tapi dia tahu gue host Insert, dan itu udah cukup membuat gue bahagia. Ngerti nggak? Itu
sesimpel itu bahagia ya? Sesimpel itu kayak, bahagia. Kok bisa tahu? Iya, kita nonton insert terus gitu. Kan ibu-ibu nggak hafal nama, ya udahlah ya. Iya. Gitu. Tapi lu pernah nggak sih selain itu kan, maksudnya lu di insert sekarang udah berarti tahun ketiga. Tahun ketiga ya? Gak berasa ya, Pat? Gak berasa banget. Iya kan? Gila, berarti udah lama ya, lumayan lama. Lu kebayang gak tuh kayak Mas Indra, Kakana? Makanya, Bu. Udah belasan tahun. Makanya umur berapa dia sudah di dalam? Iya kan, gitu. Nah, sekarang tapi udah umur berapa dia? dari belia ya sampai wow gitu ya. Nanti Indra Herlambang, Nadia, Astrid dan teman-teman insert gue juga bakal gue undang satu-satu nih. Oke. Sebentar, gue cek dulu Gojek. Oke. Jadi itu salah satu bucket list lo ya ketika lo masuk insert. Pertama kali siaran, lo masih ingat nggak sama siapa senior lo? Gue masih ingat. Kak Adri sama Cilena. Bertiga. Ya, kan 1 bulan itu gue di trial bertiga terus. Oh, selama 1 bulan di trial bertiga terus. Terus pertama kali ketemu sama mereka, gue pengen tahu nih rasanya nih. Apakah sama kayak gue, apa beda gitu? Enggak, gue terintimidasi. Lu tahu dong Cilena sama Kak Adri kan? Kak Adri dan Cilena. Emang Kak Cilena kenapa? Gue nggak tahu. Mereka ceritanya gue host di acara podcast gue nggak tahu ceritanya. Cilena kenapa? Cilena sama Kak Adri itu adalah tipe 2 orang yang sangat serius pertama kali kamu ngelihat kalau kamu nggak kenal. Muka dia kalau dia mah jutek aja gitu. Iya dong. Mukanya dia kayak jutek. Jutek aja gitu. Tapi sebenarnya semua orang itu nice. Gue sekarang sama Kak Adri deket banget. Sama Cilena juga curhat-curhatan. Cuman pertama kali lu kenal kan kayak kakak senior lu gimana sih? Terus udah gitu senyum. Oh, kamu baru ya? Iya. Cilena sih nanya sih. Oh, kamu baru ya? Iya. Iya, gini. Kak, mohon bantuannya ya. Gue juga basa-basinya tapi ya mau ngomong apa dong? Ngerti gak sih lo kayak deg-degan gitu? Atau lu nggak nawarin gitu? Aduh kakak, mohon bantuannya kak. Atau kakak mau beli tas ini dibakar kak, bisa loh kak. Kena ke air bisa loh kak. Tetep, udah lama loh. Itu tadi segmen pertama loh ceritanya loh. Tapi itu masih berkesan sih buat gue. Hebat kan gue kan? Gila. Tapi kalau gue udah gak laku di dunia TV sama modeling, gue tetap bisa jualan saya. Yoi. Atau lu mau jadi marketingnya Fadi Potret, kayaknya itu aku deh gue. Boleh ya? Bisa tuh. Kak, beli paket dari Fadi Potret, kalau bayar segini, nanti boleh cium pipi kak. Nggak ada jualan kayak gitu goblok. Nggak ada. Kakak mau dicium kuning, tambah paket yang ini kak. Hebat. Lumayan tuh potongannya kan, lumayan dapat agency fee kan. Iya. Oke, Cilena sama Kak Adri. Oke. Ntar gue cek. Tapi oke sih. Mereka ngebantu banget sih. Jadi misalnya gue kalau ada ngomong yang nggak enak atau gue pengulangan, karena kalau 3 orang kan kadang informasinya nggak bisa dibagi dengan rata. Ada yang jadinya pengulangan. Jadi Kak Adri kayak suka setidaknya kamu ngambil dari sisi lain ataupun apalah dikasih masukan gitu. Ngebantu banget sih. Dan nggak cuma mereka berdua aja, semua host-host senior yang ada di insert tuh, gue beruntung banget masuk ke insert. Gue termasuk senior gak sih? Enggak sih, Bah. Kalau dia senior gue panggil kakak, kagak. Gue iya? panggil Fadi. Enggak lah, senior lah. Enggak, maksudnya. Cuman gue sama Fadi pertama kali kenal kita udah nyambung, Fad. Kita udah ngobrolnya kayak gini. Lu masih inget gak sih? Lupa gue. Tuh kan dia gak inget gue pulang deh. Gue lupa, jangan lu belum beres. Gue lupa sumpah Jess, gue ketemu lu pas kapan? Pas kita insert bertiga, Fad. Sorry, gue kenal lu pas di insert apa di luar insert? Enggak, di insert. Gue kenal di luar insert tuh temen lu ya, si Liza ya. Oke, jadi emang kerasa banget ya di insert itu nggak cuma tempat kerja, nggak cuma bucket list lu aja untuk bisa dapat kerjaan seperti itu, tapi ini juga kayak keluarga juga. Yes, nyaman banget. Dan biasanya kalau tempat kerja itu ada hierarki senior sama juniornya kayak modeling gitu. Oh, modeling ada? Sampai detik ini? Berasa banget. Sekarang sih nggak terlalu berasa. Zaman dulu tuh berasa banget. Dulu tuh kalau kakak senior dateng, lu make up sampai setengah belum kelar, lu pindah. Lu harus pindah. Dia cuma datang aja ngaca di belakang kaca lu harus pindah dengan sadarnya gitu. Kakak mau make up kak? Ya kak duluan. Kita pindah. Walaupun eyeliner cuma setengah doang. Gitu. Terus kalau misalnya kakak senior lu ada kayak
bangku-bangku yang kosong di sampingnya dia. Lu pikir lu boleh duduk? Kagak boleh. Lu harus ngamper no di lantai. Segitunya? Segitunya. Zaman dulu ya. Pantesan gue Zaman gak pernah dulu lulus banget ya. jadi model. Mana mau gue begitu. Zaman dulu Gue sih gue banget. tarik kursinya. Itu. Kalau sekarang mah udah enggak. Sekarang mah udah lebih normal lah. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Cuman at least pun kakak senior nggak yang kayak ngajarin banget. Beberapa sekarang ada kayak Laura Mulyadi tuh baik banget kalau lu nanya, Kak ini gimana Kak bawainnya, dia pasti ngajarin. Kamu gini aja, nanti coba kamu pegang sini aja, dia ngajarin gitu. Tapi kalau di insert, semua kakak senior siapapun yang lu tanyain pasti dia ngajarin. Kayak, ya kamu baiknya begini, tangan kamu mungkin lebih jangan banyak gerak deh. Itu gue sering banget dapat masukan gitu. Coba Jesslyn, kamu jangan terlalu banyak gerak, kamu udah tinggi kan, gerakan kamu kecil aja, itu dikasih tahu. Terus lu juga ngasih tahu gue jangan kalau ngomong gue kan suka manjang ya, Ngayun. nggak ada titik say, Kayak orang lem. tapi gue nggak ngelem. Jadi satu kata itu kayak bisa ngomong, iya kan, itu udah berapa tuh? Panjang tuh durasinya, udah kemakan berapa detik. Gue bilang, maksudnya nggak semua kata bisa diseret kayak gitu, Iya, gitu. gitu. Jadi kadang ada yang normal, speednya ada yang, gue inget, gue mesti ngasih tahu itu. Ya pokoknya semuanya membantulah kamu untuk menjadi lebih baik. Tapi gini, pertama kali masuk insert, pasti dapat dong komentar-komentar dari netizen. Secara lu host baru, pasti ada. Ada. Gue pengen tahu apa. Ada yang ngomong kayak, ih kok dia bisa jadi host insert sih? Ngomong-ngomong aja suka salah. Terus kan gini kondisinya. Tapi emang lu salah ngomong? Iya, gue suka belibet. Karena gini Dia guys. mengakui ya? Dia mengakui. Bener. Oke. Soalnya kan, ini bahasa Indonesia bukan bahasa utama gue. Bahasa utama gue tuh bahasa Hokkien. Wah, Hokong Hokkien, karena wah Medan nang. Wah, kicu pasti kong Hokkien wah. Jadi Ini ribet nih. Wana wah lo. Lu bikin translate lo ya? Gak bisa bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris, ini Hokkien. Nah, karena kalau orang Medan itu di rumah pasti ngomongnya bahasa Hokkien. Hokkien tuh bahasa apa sih? Hokkien itu bahasa Chinese, Hah, salah tapi- satu bahasa. Misal nih, Indonesia, bahasa Indonesia. Kan Iya. ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa ini Batak lah, bahasa apa gitu kan. Nah ini kayak gitu juga. Mandarin itu bahasa Mandarin, ada yang Ada internasionalnya. Hokkiennya. Ada Hokkien, Teochew, Kanton gitu. Coba, Jadi gue banyak pengen gitu denger loh. bahasa Hokkien lu present, coba gini. Lu kan host insert nih, lu bawain berita, salah satu berita di insert tapi pakai bahasa Hokkien. Bisa nggak? Kayak gitu ya. Lu tadi habis siaran kan, ada beritanya siapa? Gak inget gua. Lu kayak, Karena berita-berita kayak gitu nggak boleh masukin ke dalam otak terlalu lama, Fat. Kebawa Iya. stres lu. iya bener. Oke, Dunia kacau. berita Kenapa gua siapa begitu? yang lagi happening? Berita siapa yang lagi happening? Tongkeng wai kong ngemik kiasi tentang Fadi Iskandar. Karena walang cai pepe kan, Fadi Iskandar nih tau, ani cekang co, ani bertalenta cukoy. Tapi kan, yang coba bertanya-tanya sih kami nih kalau saya, cumi suka tongki mah iboy u ailan kok ah. Merasakan iu permasalahan saya, kalau iboy u ailan, mencai, elang kiam tua, mencai, ibu suka cangcuy. Entah ikiam siap apa bawa. Nah itu loh, itu yang cowalang bertanya-tanya. Anco Fadi Iskandar. Sia! Apa sih? Dia ngomong apa gua? Kok lu bawa nama gua? Kan gue bawain berita tentang lo. Tadi ngomongnya apa? Ya udah, pokoknya dipasang subtitlenya. Nggak, gini. Biar yang ngerti orang-orang Medan yang nonton ya. Lu tolong translatein di komentar. Ya. Gue nantikan translate. Yang translatannya bener, gua kasih giveaway. Bener ya? Iya, gua kasih gua kasih giveaway. Voucher GoPay. Bukan. Lebih gampang. Enggak, gua mau ngasih hand sanitizer punyanya dia. Oke, lebih mantap lagi. Ya Gue kan? cuan juga. Cuan juga. Oke. Gua beli. Enggak gini. Gua beli dari lu, terus gua kasih giveaway. Oke, gue kasih Ya, harga reseller. paket yang bagus. Iya, hampers ya. Hampers. Oke, Ya. janji ya. Janji. Berapa orang? Mau berapa? Berapaan sih? Enggak. Yang bener ya satu lah. Iya, Kalau oke, misalnya yang bener 3 tinggal copy paste. Bener. Pokoknya lu liatin ya komentarnya, gue tunggu cuman satu. Oh enggak. Satu hari posting. Ini di Premiere nggak? Enggak. 3 hari deh. 2 jam. Ih, wah. Oke.
Iya dong, gue serius loh ngasih hadiahnya nih. 2 jam dari tayang. Enggak, karena kalau udah 1 hari kan udah banyak yang copy paste, googling dulu. 2 jam dari nonton dia Gak ada Google Hoken itu. Nggak ada ya? Gak ada. Oh, nggak ada ya? Ya udah 1 hari. Nggak ada Google. Gue pikir ada Google. Oke, 1 hari. 1 hari lu cek siapa yang menang, lu kontak ya. Akan dikontak dari via Fadi Potret. Oke. Gue beli hampers yang paling mahal. Oke. Ya. Mahal loh, apa guys. namanya produk lu? Atman. Mahal Jadi loh. dia tuh ada hand sanitizer, terus ada Face mist, ada surface spray, terus dapat bagnya. wow, banyak banget. Mehong ya itu ya. Mehong. Berapa sih? 625.000. Oke, itu mehong sih. Oke, nggak apa-apa. Tapi Fadi akan beli. tapi gue bakal jadi gue kasih giveaway. Gue beli ya. Yang bener ya. Nah, gue beli ke lo. Oke. Jadi kalau pengen tahu nih, karena lu ngerasa bahwa di semua host senior di Insert itu kan kerasa family banget. Tapi pasti ada dong awal-awal. Selain tadi lu dapat komentar yang, ih kok hostnya nggak bisa ngebawain ya gitu. Lu terpukul nggak sih ketika lu dapat komentar itu? Gue pernah terpukul, dia bilang gini. Dia tuh siapa? Ya salah satu netizen inilah ya. Komentarnya gini. Ih ya ampun kakak, ngomong ini aja bisa salah. Hahaha. Nantikan aja nih paling episode terakhir kamu di Insert. Wah, Didoain gue dia lebih pedes daripada hostnya. Lu capture nggak? Sedih. Enggak. Hah? Enggak. Itu di komentar di salah satu foto. Foto di Instagram. Karena Ada? gue posting di studio Insert kan. Komentarnya belum dihapus sampai sekarang deh. Enggak, masih ada. Coba dicari ya. Nanti kita cari ya. Kita cari ya, oke. Ih ada yang kayak gitu, Fat. Tapi Lu kayak sedih banget gak sih? sedih sih, cuman dalam Lu hati sampai gua, nangis? Enggak, itu enggak, udah enggak. Oh, karena mental lu lewat, udah kuat kebentuk dong. ya? Jadi kayak ya udahlah, maksud gua gimana pun kita cuma manusia ya, manusia nggak luput ya dari kesalahan ya. Dan company gua aja bisa maafin, wah siapa lo? Nggak maafin gua nggak makan dari duit lo. Hello. Bener. Dan akhirnya yang ngebuat lu bisa sampai di tahap yang sekarang ini, apa sih yang memacu lu untuk bisa tampil lebih baik lagi? Gimana ya, banyak sekali di kehidupan gue, asik kok kenapa gue jadi formal. Kayaknya banyak banget di kehidupan gue yang butuh pembuktian lah. Pertama, karena gimana, dulu tuh gue di keluarga saat gue masih anak paling kecil gitu ya. Dan Belum ada adik lo ya? Belum ada adik gue. Jadi gue berasa suka dikucilkan karena bapak gue beda sama bapak kakak-kakak gue yang lain. Gimana bapak? Gimana? Mana ya ceritanya? Halal. Sebentar, bapak lu beda sama kakak-kakak lu yang lain? Gue gak ngerti tuh. Jadi kakak Koko sama cece gue satu bapak. Oke. Gue bapaknya beda, adik gue bapaknya beda. Jadi saat itu kan kondisinya gue sama kakak kandung sih sebenarnya. Kita hitungannya Satu mah ibu kandung. kan? Satu ibu. Cuma beda bapak aja. Ya. Dan kondisinya itu. Pantesan lu waktu di Jakarta sampai sebegitunya ya. Koko sama Cece lu tuh yang keras banget sama lu, tapi ya ngedidik juga gitu. Ngedidik sih, cuman mereka sih sebenarnya nggak ada karena alasan bapak gue beda gitu. Cuman ada kondisinya gap sama sekali ya. Dimana saat nyokap gue tuh pisah sama bokap, kondisinya tuh nggak enak. Bokap gue tuh sering mukulin nyokap gue, KDRT lah gitu ya. Sampai nyokap gue tuh bukan KDRT yang lecet, visum, enggak say. Tulang rusuknya pernah patah karena digebukin sama bokap gue. TV yang zaman dulu yang 55 inci. Ya, masih zaman tabung dulu tuh kan tebel ya. Tabung ya. Karena bokap gue tinggi dan besar, itu bisa diangkat tuh TV, dia lempar ke nyokap gue. Akhirnya nyokap gue masuklah ke rumah sakit. Jadi maksudnya breakout-nya itu bukan yang oke, kita di pengadilan udah kita pisah harta baik. Nggak ada. Tapi bener-bener ancur-ancuran saat penceraiannya. Itu umur berapa lu? Kelas 4 SD. Wow, masih sangat kecil banget Jadi, ya. menurut aku saat itu mungkin saat ini ya penilaian gua, saat itu mungkin keluarga dari pihak nyokap yang dimana aku gede bersama sama mereka mungkin ada kepahitan terhadap bokapnya gua. Tapi karena bokap gua udah pergi, cuman ada gua nih anaknya, mungkin ada pelampiasan lah, sedikit pelampiasan rasa sakit hati, rasa kesal, rasa marah ke gua gitu loh. Ataupun gue inget banget nyokap gue tuh suka gini. Kalau misalnya koko gue dulu pulang dari sekolah, dia suka lomba nyanyi kan. Ya lomba nyanyi, dia pulang, dia menang karena suara dia bagus. Keluarga kita semua suaranya bagus. Jadi kalau di karaoke lu harus berebut mic.
Lu jago juga nyanyi? Saya juga jago, tapi lebih jago modeling dan ngatain orang. Tapi ya itu. Gimana dong, lagi serius tapi ketawa. Ya lu ketawa mulu. Jadi koko gue tuh selalu pulang bawa piala. Dia selalu menang di lomba-lomba gitu. Nah, nyokap gue tuh suka yang gini. Mungkin ada kepahitan juga ya. Lu lihat dong koko lu pulang bawa piala, berguna gitu loh buat keluarga. Lihat lu cuma bisa habisin beras doang. Gituin. Itu nyokap? Nyokap. Orang Medan ya, keras ya say, kayak gitu. Lu cuma bisa habisin beras doang. Kalau enggak, tau gitu gue kasih lu ke bapak lu dulu. Bisa kayak gitu. Tapi menurut gue sampai sekarang ya karena mungkin ya Medan ya. Enggak juga sih, temen gue Medan juga enggak kayak gitu sih. Cuman ya emang Jesslyn tiba-tiba aja lah merasakan hal-hal ini, memang dari keluarga aja lah, semua begitulah gitu loh. Jadi ya sampai sekarang sih sebenarnya udah terbiasa. Cuma kalau aku ceritain ke orang lain kan suka kaget kasih lu kayak lu ngasih muka lu gitu. Ya gitu, iya sering banget. Hampir semua orang juga pernah ngomongin gitu ke gue. Entah oma kek, entah opa kek, opa yang gue tahu dia paling sayang banget sama gue, dia juga pernah bilang gitu. Kayak ngomong aja gitu kayak, Cia Leobi ya, Cia Leobi. Cia makan, Liao habisin bi beras. Cia Leobi ya lu. Lu cuman makan habisin beras doang, masa lu gak berguna ngabisin beras rumah gue doang. Padahal opo oma lu sayang banget sama lu. Sayang banget. Tapi pernah terucap kalimat itu? Pernah. Jadi menurut gue ya memang mungkin hal yang normal ya. Agak kesini kan kita lebih banyak menyadari bahwasannya kata-kata yang kita keluarkan itu kadang bisa lebih menyakitkan daripada sakit fisik ya. Gitu. Terus di situ juga gue belajar. Oh, mami gue bangga nih kalau koko gue bawa pulang bawa piala. Makanya gue tuh dulu berlomba-lomba banget untuk ikutan lomba, kompetisi apapun itu supaya bisa dapet piala. Biar lu ngeliat ke gue gitu loh. Lihat dong ke gue gitu. Piala di rumah gue itu banyak banget. Medali-medali emas banyak banget. Lebih banyak lu daripada kakak lu? Iya. Akhirnya. Wow. Tapi ya itu, jadi setiap kali ada perkataan buruk, perkataan yang bikin lo sakit hati, sesuatu yang bikin lo drop, jangan lo bawa sampai mati gitu loh. Jangan, gue dendam lo. Dendam ini lo balik jadi sesuatu hal yang positif, yang menguatkan lo, nantang diri lo untuk buktikan lo tuh lebih bisa. Lo lihat aja nanti. Lo lihat aja nanti. Gue selalu gitu. Pasti pernah drop lah, down banget tuh gue pernah. Gue mungkin ada 2-3 kali deh kejadian gue pengen bunuh diri. Gue udah bawa pisau, bawa ke kamar. Sekarang gue ngomongin sangat terbuka. Dulu kalau gue ngomongin hal ini gue pasti meneteskan air mata karena gue gak kuat. Gue kan menoleh lagi. Dan gue selalu dulu bertanya-tanya saat gue mau bunuh diri. Kenapa Tuhan kamu melahirkan aku di keluarga seperti ini? Aku pengen lo lahir di keluarga orang yang normal. Aku pengen lo, maksudnya sekolah aja dengan pintar tanpa harus berpikir bagaimana cara membiayai uang sekolah ini. Aku pengen lo kayak anak lain lo saat sekolah udah selesai, belajar udah selesai, aku bisa main. Gitu loh. Sampai hari ini, detik hari ini, gue nggak pernah dibeliin HP baru sama keluarga gue. HP yang gue pakai yang zaman dulu dikasih itu udah bekas siapa. Nggak pernah dibeli. Nah ini HP baru nggak pernah. Padahal nyokap gue pernah janji, lu kalau 10 besar, saat itu SMA gue tuh susah banget, SMP, SMA gue tuh susah banget, SMA Sutomo sama SMP Sutomo. Lu kalau bisa 10 besar, mami beliin HP baru. Enggak, gue juara 7, nggak dibeliin. Terus di sana juga gue belajar jadinya. Jangan pernah kasih orang harapan kosong, karena nggak enak dikasih harapan kosong. Setelah juara 7 itu, besok-besok gue juara 40-an. Karena sakit hati. Kayaknya usaha lu tuh nggak dihargain gitu. Jadi ya pokoknya hal-hal kecil kayak gitulah memang menyakitkan, tapi kan ada pelajaran yang kita tuai. Dengan begitu lu tahu lu tidak suka diperlakukan seperti itu, jangan kamu memperlakukan orang seperti itu. Gitu. Jadi banyak banget ya hikmah yang lu dapet dari keluarga lu sendiri gitu, yang notabene ngebuat lu jadi karakter yang kuat seperti ini gitu. Tapi kalau ngomongin keluarga, tapi lu deket sama Koko, gua Cece, sama Koko, sama Cece gua, sama nyokap, deket sama adik gua tinggal sama gua deket, sayang banget. Kalau ngomongin bokap?
Kalau bokap udah hilang kontak lama ya. Udah lama banget hilang kontak itu terakhir SMA. Jadi pas mereka cerai di kelas 4 SD. Jadi gue kelas 4 SD, sorry. Gue kelas 4 SD mereka cerai, gue masih kontekan. Kan gue sayang banget sama bokap gue tuh. Sayang banget. Bokap gue itu termasuk family man, suka bawa kita liburan setiap Sabtu Minggu gitu ke Brastagi, kayak puncaknya Medan. Suka masakin gue perkedel, dia tahu gue suka makan udang, perkedelnya dimasukin banyak udang. Yang gitu-gitu deh. Pokoknya gue inget, sampai sekarang tuh gue masih, kalau memikirkan momen gue sama bapak gue masih bisa jelas gitu loh. Dan gue masih inget, gue masih kecil. Kayak minum susu, gue ngeliat bokap gue minum sesuatu dari gelas, gue bilang, aku gak mau pakai dot, aku mau minum kayak Daddy di gelas. Gue masih bisa inget yang sebersit momen kayak gitu loh, ngerti gak lo? Jadi gue masih kontekan sama bokap gue, kontekan, sering lah masih jalan, masih diajak makan tanpa nyokap ya, jadi dia jemput gue, oke. Ini berarti masih lu SD ya semuanya ya? Either SD, SMP juga pernah. SMP juga pernah dia jemput di sekolah, terus kadang dia kasih uang jajan, dibawa jalan ke Brastagi gitu. Oke, sorry. Berarti bokap lu orang yang berada ya berarti? Berada, bokap gue. Tapi kenapa lu harus membiayai sekolah lu waktu SMA gitu? Bokap lu nggak bantu? Ya karena nggak ngebiayain. Karena mungkin posisinya dia benci ya sama nyokap gue ya. I don't know ya. I don't really know. I never talk. Nah itu juga. Nah itu dia. Jadi gue selalu ngasih tahu laki-laki jangan cuma bisa buat anak, tapi kalau nggak bisa tanggung jawab. Bener dong. Iya. Apalagi momen dimana posisinya gue masih muda. Gue diundang datang ke rumahnya dia. Rumahnya gede banget di Medan. Gue inget banget di area Polonia tuh kalau nggak salah. Gue datang ke rumahnya dia, ternyata dia emang udah nikah lagi sama istri yang lebih muda dan punya anak, masih baby saat itu. Dan gue datang, gue main lah sama baby itu ya, gue masih kecil juga, gue nggak inget. Ya karena lu anak-anak juga seneng ngeliat anak kecil lagi kan gitu. Gue pegang lah apa-apa, ada mbak nih. Mbak ini apa? Pembantu? Pembantu ART gitu kan. Kamu siapa? Gue bingung juga ya ditanya gue siapa ya. Gue anaknya Dedi, gue gitu. Anaknya Dedi, anak angkat. Enggak, anak kandung. Oh, kita nggak tahu loh. Nggak tahu. Habis itu gue balik, ya udah kejadian itu nggak ada dilihat sama siapa-siapa, cuman ngobrol sama Mbak. Besokannya, bokap gue nelpon. Dia marah sama gue. Mulut lu tuh sama ya sama nyokap lu ya, nggak bisa jaga rahasia ya atau apa ya gitu ya. Marah dia ke gue. Intinya kenapa gue ngasih tahu karena akhirnya dia berantem sama istri barunya karena gue itu nggak pernah diakuin ada di dunia ini. Setidaknya gini lah, kalau lu udah nikah, lu kan pasti harus tahu dong suami lu udah punya berapa anak, duda nih. Ada berapa anak? Dijelasin dong, ada anak lah yang di Aussie lagi sekolah atau ini. Berarti gue nggak disebut dong. Iya dong. Tapi kenapa lu dibawa ke rumah dia? Nah itu dia, karena saat itu mungkin kondisinya emang rumahnya kosong, nggak ada orang. Mungkin istrinya lagi jalan atau apa gitu. Mbaknya yang lapor. Bisa jadi gitu. Jadi ya udah, itu gue juga masih muda lah, gue juga nggak terlalu ngerti. Ya dalam hati gue pikir, iya ya mungkin gue salah ngomong ya. Namanya anak kecil sih, lu ngerti nggak sih kayak? Iya ya, harusnya gue nggak ngomong ya. Tapi kan lu juga nggak di-brief sama bokap lo gitu. Nah, nggak briefing juga. Itulah bingung lah pokoknya, tapi ya udah pas, udah lewat, akhirnya tamat SMA kelas 3. Itu kan gue udah mulai kerja tuh, udah mulai ini. Gue telepon bapak gue, sesekalinya gue minta sesuatu sama dia. Gue minta sama dia untuk ngebiayain gue kuliah di Jakarta. Karena gue bilang lah, maksudnya dari kelas 4 SD sampai gue SMA ini kan udah dibiayain mami, keluarga mami, popo, oma, sama kongkong gitu kan. Udah saatnya lah kamu yang ngebiayain aku. Gue ngomong kayak gitu, jelas-jelas gitu di SMS. Udah saatnya lah Dedi yang ngebiayain Jesslyn kuliah. Jesslyn pengen kuliah di Jakarta. Supaya aku pikir dia sambil kerja modeling juga, lanjutin karir gitu kan. Terus dia bilang, oh kenapa nggak kuliah di Medan aja? Dedi biayain deh kuliah di Medan. Kamu tapi tinggal di rumah Dedi gitu. Oh, aku nggak mau di Medan karena gimana ya, nyaman Medan, cuman untuk karir modeling itu nggak bisa berkembang
kamu harus ke ibu kota gitu loh. Ya dong, desainer-desainer di sini semua kan. Jadi gue bilang, aduh Dad, aku pengen banget di Jakarta karena di Medan takutnya nggak bisa berkembang gitu. Gue juga nggak bilang gue model lah karena takut kan bokap-bokap zaman dulu mana mana mau nerima anak ceweknya jadi model. Jadi akhirnya, oh kamu nggak mau di Medan, ya udah Dedi kuliahin kamu di Aussie deh, dia gitu. Jauh ya. Jauh. Dari karena Medan dia nggak mau milih Jakarta langsung. Nggak mau. Langsung Aussie aja Aussie. gitu. Karena ada anaknya sebelum nikah sama mami gue, dia udah nikah kan. Dia udah ada 2 anak. Oh 3 iya, anak. bokapnya Koko sama Cece ya? Enggak dong. Bokap lu kan? Beda. Jadi beda. Oh dia udah nyokap gue udah nikah dulu, dua punya anak, 2 anak. Bokap gue udah nikah, udah punya 3 anak. Iya. Baru ketemu, baru nikah. Baru punya gua. Oh jadi bokap udah punya, makanya dia bilang nawarin di Aussie. Sama kakak gue paling besar. Ya. Gue juga gitu, udah lama lagi nggak nyebut nama mereka. Nah anyway, gue pikir, maulah gue kuliah di Aussie, bisa sukses. Maksudnya at least edukasi yang tinggi membukakan jalan lah, kesempatan-kesempatan baru untuk bekerja, ya dong. Ya udah gue bilang oke lah, gue maulah kuliah di Aussie. Tapi syaratnya. Ini bokap ngomong? Bokap. Ini lu by phone apa by chat? By SMS. Oh iya, SMS. Zaman dulu kan SMS. Syaratnya kamu nggak boleh ngobrol sama keluarga nyokap ataupun nyokap. Jadi harus putus hubungan sama nyokap gue dan keluarga nyokap. Gila. Ya susah lah, karena kan gue gedenya sama mereka. Susah lah, itu mah susah banget. Gue inget banget. Terus akhirnya apa? Jawaban lo apa? Gue nggak bilang no juga, karena gue pikir ini kesempatan yang baik untuk gue mendapatkan edukasi yang baik. Jadi gue pikir gue ngobrolin ke keluarga gue itu adalah gimana kalau misalnya gue tetap kuliah di Aussie, tapi gue diem-diem kontekan sama kalian, MSN atau apa gitu lah. Ya zaman dulu belum ada video call. Bener. Mungkin Skype udah ada belum ya zaman dulu? Skype udah ada. Nah itulah gue bilang nanti Koleo bantu set Skype lah, apa nanti bisa lah kita ngobrol. Jason di sana kuliah sambil kerja aja, nanti Jason nabung. Terus Jason kalau beli tiket balik ke sini, emang dia bisa ngomong apa? Gue gitu loh mikirnya. Maksudnya gue pikir win-win solution. Gue tetap bisa kontakkan sama keluarga, ya paling 4 tahun gue nggak ketemu. Tapi gue mendapatkan edukasi yang bisa membanggakan orang tua, yang bisa bikin Jason mapan gitu loh. Keputusannya sulit banget untuk diterima sama keluarga gue, khususnya opa gue. Karena opa gue tuh, gue tau lah, gue tuh cucu kesayangan lah sama dia. Gue suka makan bareng sama dia, naik motor bareng. Pokoknya gue deket lah sama dia gitu. Opa gue tuh saat itu udah pensiun. Opa gue sampai nangis, bilang, Jess, kalau enggak Kongkong kerja lagi aja. Kongkong bisa kok sanggup ngebiayain lu di Medan untuk kuliah gitu. Itu kakek sampai sebegitunya ya? Opa gue kalau kepikiran opa gue sih, gue sayang banget sih. Banyak banget hal-hal yang pengennya sebelum dia meninggal, pengennya gue kasih entar terbangin dia kemana, entar bawa dia kemana, atau bawa jalan kemana, ngerti gak sih? Tapi gak kesampaian karena saat dia meninggal, ya gue belum siapa-siapa gitu. Jadi gue sayang banget sama opa gue. Gue inget opa gue bilang, dia mau balik kerja demi untuk ngebiayain gue kuliah supaya gue tetap bisa kontakkan lagi sama dia, sama keluarga emak gue gitu. Tapi gue bilang enggak lah, nggak usah lah, pasti bisa, ini biar bisa sukses gitu kan. Jadi udah gitu, akhirnya gue bilang iya tuh sama bokap gue, oke, ya udah Jason kuliah di Aussie 4 tahun, kelarin kuliahnya tanpa balik-balik ke keluarga mami gitu. Udah okein, saat itu Jason udah nanya-nanya jadwal buat ngambil ujian IELTS. Udah mau ngambil tuh, tinggal bayar aja, udah daftar, tinggal transfer, bayar aja gitu ya. Gue inget tangan kanannya bapak gue nelpon. Jess, iya, kamu sebelum ujian IELTS, kita ke Singapura dulu ya. Gue bilang, ke Singapura ngapain? Kan kita mau ke Aussie kuliahnya. Maksudnya apa kaitannya gue ke Singapura? Ujian IELTS kan udah ada di sini, paling harus ke Jakarta, gue gitu kan. Oh iya, soalnya Dedi mau kamu cek DNA dulu. Cek DNA?
Iya kan di Indonesia belum bisa saat itu ya cek DNA. Jadi ya karena Dedi belum yakin lu tuh anaknya dia apa enggak. Oh, shit. Gila. Itu nusuknya ya, Bo, kayak gila nggak sih, kayak bahkan ini juga dia nggak ngomong langsung ke gue, kayak dia ngomongnya tuh by phone gitu loh. Dan melalui Dari tangan kanannya dia. asistennya ya. Gue kayak nggak tahu mau ngomong apa, lu ngerti nggak sih, kayak lu mau ngomong apa, kayak gue anak lu, iya apa buktinya tuh sekarang mau cek DNA, ngerti nggak sih, kayak bingung deh. Tapi ya udahlah, gue pikir emang bukan jalannya aja ya, emang dia nggak niatan buat ngebiayain gue kuliah aja. Karena kalau emang lu niatan kuliah, lu mah nggak perlu gue harus ngecek IELTS atau harus ngecek DNA, harus pisah sama keluarga gue. Dia tahu karena gue nggak sanggup ngelepasin hubungan bersama nyokap dan keluarga nyokap gue, makanya dia kasih gue syarat itu. Ternyata nih anak kuat, mau ngelepasin hubungan sama nyokapnya demi kuliah. Ya udah deh, gue kasih syarat yang lain. Bener dong. Kalau emang udah niatan dari awal ya kenapa? Tapi bokap lu mampu, orang mampu kan? Mampu. Tajir. Ya tapi gue nggak tahu ya ATM dia ada berapa, ya gue kagak tahu karena saat kita pisah kan gue masih kecil banget. Cuma mampu, tajir. Iya, secara kakak-kakak lu yang dari Iya di Aussie. Dia nikah 1, 2, ya kan? Nggak tahu kalau sekarang masih apa enggak sama yang. Jadi ya udah, gue di situ ya dropnya gue, jatohnya gue, keluarga gue juga drop. Gue meyakinkan diri gue dan berjanji mulai dari hari itu gue tidak akan menghubungi dia lagi. Gue tidak akan pernah minta apa-apapun lagi, apapun itu. Gue nggak akan mau kontak dia lagi. Dan saat itu juga gue delete nomornya dia karena gue nggak hafal kan. Dengan begitu ya gue nggak bisa nyari. Gitu. Jadi ya udah, saat itu gue lepas aja semua hubungannya. Tapi dalam hati gue, lu lihat aja nanti suatu saat lu akan melihat sama gue, lu akan ada perasaan menyesal nggak mengakui gue sebagai anak lu. Gitu. Jadi penguasaan. Ya gitulah. Tapi ya, gue pernah loh ketemu sama dia di mall. Jakarta Utara. Dia sama bininya, sama anaknya udah ini bisa masih jalan. bininya anaknya. yang. Iya, tapi gue juga nggak ingat mukanya kayak gimana. Maksudnya nggak jelas lah. Cuman gue ngelihat dia, kita nonton bioskop bareng di studio yang sama. Saat gue ngelihat, gue gini kan, Dedi gitu. Lihat-lihatan aja jauh gitu. Dia ngelihat gue tapi kayak mungkin udah tua juga ya. Dan mungkin kan perubahan wajah kita kan jauh ya. Karena kan dari anak-anak sampai besar. Tapi muka gue tuh mirip banget sama nyokap. Jadi ya setidaknya sepintas Mestinya dia sadar ingat sama nyokap gue. Tapi kok nyokap gue muda banget. Nggak mungkin dong. Ini anaknya dia, Pak. Ngerti nggak sih? Nggak tahu ya gue dia mikir apa. Cuman dia gue liatin terus. Tapi ya nggak ngeliatin marah. Cuman gue liatin terus. Dia duduk sama bininya, dia ngenoleh gue lagi, gue ngeliatin lagi. Terus saat keluar dari bioskop, kan gue keluar duluan, dia di belakang. Otomatis tuh jalannya begini semua dong, gue balik ke belakang untuk noleh ngeliat dia. Di sana gue nggak ada rasa ketakutan, nggak ada rasa benci sebenarnya, nggak ada rasa apa-apa. Cuma satu, gue rasa penasaran, lu nyari-nyari gue nggak sih? Lu mempertanyakan kabar gue kayak gimana gak sih? Ngerti gak lo? Iya. Kayak, lu ada rasa kerinduan gak sih terhadap, Apalagi lu anak Jaslyn cewek. kabarnya kayak gimana ya? Kan. Bener. Jaslyn udah nikah apa belum ya? Jaslyn kemarin jadi kuliah apa enggak ya? Atau sebatas, Jaslyn sehat apa enggak ya? Ada gak sih kepikiran gue? Itu doang. Makanya gue ngeliatin dia terus. Gue berharap saat itu, dia itu kayak entah manggil, entah apa. Mungkin dia mau manggil karena dia memberikan gue tatapan yang familiar, ngerti gak sih? Kayak gitu loh. Tapi gue gak tahu dia benar ingat sama gue ataupun dia tahu itu gue tapi dia gak mau manggil karena dia ada bininya. Ngerti gak? Jadi ya gitu doang.
Jadi saat gue ngelihat sempat ketemu berpapasan gitu, gue sempat bertanya-tanya hal itu aja. Tapi kalau misalnya ngomong benci atau apapun, jujur aja gue udah gak benci sih. Gue udah gak benci, gue udah gak sakit hati. Sakit hati mungkin ada, cuman gue gak dendam lah. Karena gue percaya, apapun yang sudah gue lalui, itu jadi pelajaran buat gue, kekuatan buat gue. Jadi mental gue hari ini tuh kuat banget. Dan mungkin hari ini gue gak akan bisa seperti sekarang kalau gue gak melalui hal itu semua. Hal ini, gue mungkin ada cerita ke beberapa orang yang cukup dekat atau cukup yang saya hormati dan percayai gitu ya. Tapi dulu tuh gue gak pernah cerita ke orang karena setiap kali gue cerita gue pasti meneteskan air mata. Semua hal itu menyakiti gue. Gue selalu bertanya kepada Tuhan, kenapa gue dilahirin seperti ini? Kenapa gue gak normal? Gitu loh. Tapi sekarang gue bisa ceritain ke orang dan semoga aja bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Karena segala sesuatunya gue udah maafin. Segala sesuatunya gue udah maafin. Apapun yang sudah terjadi, itu adalah penguatan gue. Pelajaran. Maka kamu bisa sukses, maka kamu bisa kuat, maka kamu bisa dilempar ke hutan aja hidup gitu loh. Nah, menurut aku sih kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ada hambatan kehidupan, apapun itu, kurang-kurangilah komplain, mengeluh itu kurang-kurangi. Dan selalu syukuri hal-hal kecil. Apapun itu, walaupun lu udah tajir, mampus, sukses banget, tapi harus bisa menoleh hal-hal kecil itu sih luar biasa sih. Gitu. Ada yang mau lu sampein gak sih ke keluarga nyokap lu atau ke nyokap lu gitu? Lu ketemu nyokap masih sering? Sering. Nyokap mah sering dateng. Tapi satu hal ya, yang membanggakan adalah sekarang gue sudah membuktikan diri gue sendiri. Gue gak bilang gue tajir-tajir banget. Tapi gue gak bilang gue sukses kayak Elon Musk gitu loh. Tapi yang pasti satu, gue udah sukses menjalani hidup gue, mencoba membalikkan telapak tangan yang mungkin kelihatannya sulit saat dulu tadi. Sekarang gue udah sanggup gitu. Gue bisa makan tanpa mikir, gue ada mobil yang gak pakai ngutang, gue ada rumah, gue sanggup menghidupi 2 ekor anjing gue yang makannya banyak banget dan mahal. Tapi lu gak pernah marah sama anjing lu kan? Lu cuma bisa ngabisin nasi doang gitu. Nasi, bagus nasi, murah. Apa? Dog food, mahal. Mau lu cuma dog food? Mahal loh. Mahal loh. Apa gue yang murah aja? Gue makan tahu kok. Ya maksudnya ada kebanggaan sendiri lah. Pasti. Kebanggaannya itu luar biasa sekali. Nggak bisa dinilai kecil atau gede ya, tapi bukan itu, dalam nominal gitu loh. Tapi kayak, gila Jess, hari ini gue mau makan di bintang 5, gue sanggup. Tapi bukan masalah nominalnya itu, cuman lu bayangin gak sih dulu waktu gue di kosan yang gue harus bayar, meja gue cuman terbuat dari kardus guys. Gue memulai makeup gue di sana. Dan sekarang lihatlah gue ada di mana. Ya memang gue gak tinggi-tinggi banget, tapi gue bahagia. Gue mencapai segala sesuatunya karena kekuatan gue sendiri. Gue gak bergantung sama siapapun. Tidak even bahkan sama keluarga gue, nggak sama pasangan gue gitu loh. Jadi itu kebanggaan yang luar biasa. Bahkan jujur aja kalau gue boleh bilang sekarang keluarga nyokap gue, keluarga gue, nyokap, cece, koko gue tuh semua respect banget sama gue sekarang. Ada permasalahan keluarga apapun, mereka kalau mau cari solusi pasti kontaknya ke Jesslyn. Nanya solusinya gitu. Dan itu menurut aku sebuah kebanggaan. Padahal lu bukan anak paling tua ya padahal. Kayak mereka percaya sama gue gitu. Karena lu udah bisa menyelesaikan semua masalah berat apapun dalam hidup lu. Mungkin mereka berpikiran bahwa ya lu udah terlatih, lu berpengalaman. Tapi mungkin hal-hal ini juga mereka nggak tahu sedetail ini sih. Karena kan gue nggak cerita sedetail ini. Sorry, ini ditayangin di YouTube gue nggak apa-apa tadi? Nggak apa-apa dong. Oh ya oke. Nggak, takutnya ada yang pengen di-cut. Apa-apa sih. Kalau misalnya bokap lu nonton atau asisten bokap lu, kalau bokap lu udah terlalu tua untuk nonton YouTube, nggak apa-apa ada yang pengen lu sampein? Nggak ada sih. Ke bokap? Ya itu. Daddy pernah nggak sih nyariin Jesslyn?
Jadi pernah nggak sih nanyain kabar Jesslyn, kira-kira Jesslyn gimana ya kabarnya? Pernah nggak sih? Karena beberapa kali itu terlintas di otak gue. Jadi kira-kira kabarnya kayak gimana ya? Nggak peduli apapun bokap lu, sorry ya, ngeselin itu bokap lu sampai nanya mau tes DNA dulu apa enggak melalui asistennya, tapi lu benar-benar udah bisa udah maafin dia. Udah maafin, banget, udah maafin. Dan ini yang namanya anak pasti kangen sama orang tuanya. Apalagi terutama kangen sih enggak, gue jujur aja kangen sih enggak. Gue nggak butuh, gue nggak kangen. Oh, okay. Cuman gue penasaran aja. Lu tuh nanyain kabar gue nggak ya? Karena kadang-kadang terlintas dalam pikiran gue, Dedi sehat nggak ya? Gitu loh. Kayak terlintas aja, gimana ya kabarnya Dedi? Kalau kangen kan lu kayak pengen ketemu, pengen ini gitu loh. Kalau gue sih biasa aja, nggak pengen ketemu, nggak butuh, nggak ada yang ngerasa kehilangan apapun. Cuman gue ada tetap rasa penasaran, kabarnya Dedi kayak gimana ya? Gitu loh. Kayak penasaran, kayak apa ya gitu. Jadi gue benci sih udah enggak lah. Dulu iya gue benci, benci banget dulu gue. Benci lah. Pokoknya kalau ada orang yang sebut namanya dia, gue pasti marah. Kalau nyokap gue sebut, kemarin ada teman mami bilang Dedi ada di sini. Aduh, gak usah bahas lah. Orang kayak gitu pun ngapain dibahas? Ngapain tahu posisinya di mana? Emang dia mau tahu posisi kita di mana? Gue tetap marah, nada gue tetap tinggi. Tetap tinggi. Karena gue masih ada sakit hatinya. Pasti. Ngapain lu sebut nama dia? Karena gue masih benci gitu loh. Tapi sekarang segala sesuatu yang tadi gue udah ceritain, gue udah nggak seberat dulu lagi untuk menceritakannya karena udah gue maafin segala sesuatunya. Menurut gue ya kalau nggak ada loncatan itu, gue nggak akan menjadi hari ini seperti gue sekarang. Gitu. Wow. Jadi ya terima aja. Pelajaran yang bagus sih, experience yang bagus. Tapi apapun itu, gue berjanji sama diri gue sendiri bahwasanya adik gue yang paling kecil tidak boleh merasakan apa yang gue rasakan. Oh, makanya sekarang adik lu tinggal sama gue. Tinggal sama lu rawat ya. Terus, kalaupun gue punya anak, nanti suatu hari gue juga berjanji anak gue nggak boleh menjalani apa yang telah gue rasain, gitu. Karena menurut gue nggak wajar lah anak-anak itu ngejalanin hal-hal seperti itu. Ya harusnya mereka fokus sama sekolah, habis itu main, sekolah, main, udah. Nggak harus memikirkan, besok gue bayar uang sekolah pakai apa ya? Besok gue bayar makan gue pakai apa ya? Itu nggak harus. Menurut gue ya. Cuman ya, kalau memang sudah menghadapi kehidupannya seperti itu, tidak perlu disesali juga. Karena percayalah, kalau Tuhan memberikan kamu ujian, dia yakin kamu punya tenaga dan kekuatan untuk menghadapinya. Iya. Nggak mungkin enggak. Jadi dulu tuh kenapa gue beragama banget karena di agama gue bunuh diri tuh nggak akan diterima di sorga. Sama-sama di gue juga. Iya, jadi akhirnya ya gue jadi ya gue mencoba untuk menjalaninya sekuat tenaga gitu loh. Karena di situ gue mendapatkan pengharapan gitu, karena Tuhan kalau kasih cobaan pasti Jesslyn bisa, nggak mungkin nggak bisa gitu. Wow, kaget loh Jesslyn, gue kaget, gue nggak pernah dengar cerita ini sama sekali. Karena jujur gue kalau ngelihat karakter Jesslyn itu, Jesslyn orang yang ceria selalu ceria, kayaknya hidupnya tuh kayak nggak pernah punya ada masalah. Oke, Jesslyn, thank you so much. Thank you for having me. Udah datang ke konten gue. Thank you banget udah ngasih banyak cerita tentang pengalaman hidup, experience-nya, dan juga bukan ilmu ya, nilai-nilai dari pengalaman Jesslyn yang mudah-mudahan penonton YouTube gue bisa mengambil hal-hal positifnya dan bisa dijadikan acuan juga untuk kita tetap hidup menatap ke depan. Bener. Apapun masalahnya. Karena nggak cuma di agama Jesslyn, ya kan, di agama aku juga sama, bahwa Tuhan tidak akan memberikan umatnya kesusahan atau ujian atau cobaan melebihi dari kemampuan umatnya. Setuju seperti banget. Itu gitu. Jadi please jangan pernah melakukan hal-hal bodoh, karena hidup itu cuma sebentar, jadi kita memang harus berjuang dan menikmatinya seperti itu. Menikmatinya juga, iya.
Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Amin. Amin. Amin.